Pak Muji izin, saya mulai nih acaranya nih. Oh ya, silakan. Sudah on time jam 2 ini. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillah, puji syukur kita aturkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada hari ini Senin tanggal 22 November 2021 Allah masih memberikan kesehatan kepada kita semua sehingga kita dapat berkumpul bersama di dalam forum diskusi Zoom meeting yang dilaksanakan oleh grup Muji Santosa Training and Consulting. Salawat dan salam tidak lupa kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari alam kegelapan ke alam terang benderang. Semoga apa yang kita lakukan pada hari ini mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dilancarkan acaranya, diberikan kesehatan dan diberikan kemudahan. Semoga kita menjadi umat yang terbaik sampai dengan akhir zaman. Amin. Allahumma amin. Yang pertama, mohon izin yang kami hormati pada guru besar kita, Pak Muji Santosa, beserta grup Training and Consulting, Bapak Profesor Muklis, Bapak narasumber kita, Pak Tri Wahyu Rubianto, STMSI CCMS, dan daerah atau anggaran pendapatan belanja daerah. Seperti kita ketahui bahwasanya setiap kegiatan itu perlu penganggaran. Penganggaran perlu direncanakan. Nanti untuk materi ini akan disampaikan oleh Bapak kita, narasumber kita Pak Tri Wahyudi. Beliau adalah Kepala Bidang Penelitian, Pengembangan Perencanaan Program, Evaluasi dan Pelaporan pada Bapeda Kota Batam. Bapak Ibu sekalian, sebelum memulai, kami sampaikan dulu tata tertib kegiatan Zoom meeting kali ini. Yang pertama adalah peserta mengikuti kegiatan sesuai waktu pelaksanaan. Kemudian kan luas link selain untuk anggota kelas reguler. Kemudian narasumber akan menyampaikan materi kurang lebih 50 menit. Kemudian akan dilanjutkan dengan diskusi tanya jawab kurang lebih 40 menit. Kepada peserta yang ingin mengajukan pertanyaan, kami persilakan untuk mengetik di kolom chat, dan apabila ingin bertanya langsung kepada narasumber, silakan klik raise hand. Kemudian kepada peserta, jangan sampai lupa untuk mengisi link absen, link daftar hadir. Karena ini insya Allah ada sertifikatnya, jangan sampai lupa. Karena ini akan ada diberikan sertifikat kehadiran. Mungkin ini yang dapat kami sampaikan. Sebelum saya mulai, izinkan saya berpantun. Tak kenal maka tak sayang adalah pantun orang terdahulu. Biar lebih kenal dan lebih sayang, mohon izin saya mengenalkan diri dahulu. Jadi nama saya Muhammad Nasir dari UKPBJ Kota Pangkal Pinang. Kota Pangkal Pinang, kota beribu senyuman. Demikian Bapak, Ibu peserta, untuk mempersiapkan waktu,
kepada Pak Tri Wahyudi Rubianto. Waktu kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Nasir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati dulu Pak Muji Santosa yang sudah memberikan kesempatan dan selalu mendorong saya untuk memberanikan diri sharing dengan teman-teman yang ada di sini. Dan kali ini tema yang akan kami angkat adalah berkaitan dengan perencanaan penganggaran APBD. Nah, tentunya dalam perencanaan penganggaran ini kami tidak akan membahas secara lebih detail, tetapi mungkin akan kami ambil yang poin-poin pentingnya saja. Kemudian nanti akan kita coba lihat di mana sebenarnya peranan kita sebagai pelaku pengadaan dalam proses perencanaan penganggaran APBD, khususnya APBD ya. Jadi seperti itu. Mohon izin ya, saya share presentasinya. Baik, kita mulai saja. Jadi hari ini teman-teman kita akan diskusi bersama berkaitan dengan perencanaan penganggaran APBD. Nah, perencanaan penganggaran APBD ini kalau masuk di bulan November biasanya sudah masuk dalam proses tahapan pembahasan Ranperda APBD biasanya. Karena di bulan November ini merupakan bulan-bulan yang sangat genting dalam proses penganggaran, di mana kita memiliki waktu sampai dengan tanggal 30 November APBD harus segera disahkan seperti itu. Nah, kalau tidak akan dikenakan sanksi. Nah, sanksi itu bisa saja dikenakan ke salah satu pihak atau di kedua belah pihak. Nanti kita akan lihat ya. Baik, kita mulai ya Pak ya. Oke. Sebelumnya saya memperkenalkan diri, saya Tri Wahyudi Rubianto. Sehari-hari saya bertugas di Badan Perencanaan dan Penelitian Pengembangan Pembangunan Daerah Kota Batam. Saat ini dipercaya sebagai Kepala Bidang Penelitian, Pengembangan, Perencanaan Program, Evaluasi, dan Pelaporan. Ini email saya, email yang selalu saya gunakan, dan itu adalah nomor handphone saya, yang juga merupakan nomor WhatsApp saya. Saya S1-nya di Teknik Sipil UNAM dan S2-nya di jurusan Manajemen Uniba. Dan saat ini saya merupakan salah satu ahli pengadaan barang jasa di Kota Batam. Juga sudah mengikuti Certified Contract Management Specialist, dan terakhir kemarin bareng sama Mas Rangga, Mas Adi Kristanto, kumpul sama teman-teman yang lainnya, ngikutin pelatihan dan sertifikasi sebagai mediator yang diselenggarakan oleh LKPP bekerjasama dengan Justia Training Center. Dan sejak tahun 2018 di saat Pak Muji masih berada di LKPP, sudah diminta bergabung dalam ahli kontrak pada saat itu, dan kemudian aktif sebagai pendamping kontrak di Kota Batam khususnya, dan di beberapa daerah sesuai penugasan di LKPP. Kemudian tahun 2020 akhir ada sebagai property advice, dan terakhir sebagai advisor pengadaan barang jasa. Ini yang akan kita bahas pada hari ini, outline-nya satu persatu. Pertama kita akan berbicara dasar hukum dulu dalam proses perencanaan penganggaran. Selain ada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, ada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, kemudian ada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 sebagai pedoman pelaksanaan dari PP Nomor 12. Kemudian setelah itu ada Peraturan Menteri Dalam Negeri juga Nomor 27 Tahun 2021 tentang pedoman penyusunan anggaran pendapatan belanja daerah. Namun dalam hal pengelolaan keuangan daerah, kalau kita lihat dia ada beberapa peraturan yang membawahinya. Ini berkaitan dengan adanya kebijakan satu data dan satu sistem di Kementerian Dalam Negeri, di mana sejak dikeluarkannya Undang-Undang 23 Tahun 2014, kemudian diterbitkan PP Nomor 12 Tahun 2019, dan kemudian untuk pengelolaan keuangan daerahnya ada Permendagri Nomor 77.
Nah, dalam pengelolaan keuangan daerah, dalam perencanaannya, kita mengacu kepada sistem informasi pemerintahan daerah melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 dan Permendagri Nomor 90 dan Kemendagri Nomor 50. Jadi pemutakhirannya seperti itu dari Permen 90 bicara masalah klasifikasi dan kodifikasi dan nomenklatur yang lebih sering kita sebut Permendagri KKN. Kemudian nanti ada pemutakhiran seperti itu melalui Kemen 50 tahun 2020. Nah, sebelumnya kita memahami dulu apa itu perencanaan. Jadi perencanaan itu kalau kita lihat dari beberapa pendapat pendapat para ahli, itu seperti yang mungkin bisa dilihat di dalam slide ya. Tapi sebetulnya perencanaan pada hakikatnya merupakan suatu proses dalam hal pengambilan keputusan yang berdasarkan fakta. Jadi mengenai kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan demi tercapainya tujuan yang diharapkan atau yang diinginkan. Jadi itulah perencanaan. Dan perencanaan ini biasanya agak ditinggalkan oleh kita, biasanya agak cuek kita dengan perencanaan ini, kita serahkan sepenuhnya kepada Kasubag program dan lain sebagainya untuk mereka menyusun perencanaan, mulai dari RPJMD, kemudian ada RKPD, kemudian ada Renstra, kemudian ada Renja, seperti itu. Nah, itu biasanya diabaikan. Tapi begitu masuk di penganggaran atau dalam pelaksanaan setelah APBD ditetapkan, wah baru nanti kita sibuk semuanya. Seperti itu. Padahal menuju ke menjadi sebuah DPA itu membutuhkan waktu yang cukup panjang. Nah, perencanaan itu dapat diartikan sebagai suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat melalui urutan pilihan dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia. Nah, dalam konteks perencanaan pembangunan pemerintahan, kita menggunakan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004. Nah, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 ini sampai dengan hari ini belum pernah sekalipun dirubah, tapi ada PP yang kemudian menjadi pedoman kita bersama. Sementara penganggaran dapat diartikan sebagai suatu proses untuk menyusun sebuah anggaran, dan anggaran dapat diartikan sebagai rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD. Nah, ini biasanya ditetapkan melalui Perda. Tetapi biasanya dinamika perubahan yang terjadi akibat adanya kebijakan dari pusat terhadap suatu hal, biasanya ada yang namanya peraturan kepala daerah yang berkaitan dengan perubahan penjabaran dari APBD. Nah, perubahan penjabaran dari APBD itu yang kemudian nantinya setelah dibuat perubahan RKPD, nanti perubahan penjabaran itu akan difinalkan di Perda perubahan APBD. Biasanya seperti itu. Nah, sementara pengelolaan keuangan daerah itu apa? Pengelolaan keuangan daerah itu meliputi ada perencanaan, ada pelaksanaan, ada penatausahaan, ada pelaporan atau MONEF ya, dan pertanggungjawaban, dan ada pengawasan keuangan daerah. Nah, kalau menurut Kemenq, perencanaan penganggaran itu merupakan awal dari siklus pengelolaan keuangan daerah yang memiliki makna yang krusial dalam menentukan arah pengelolaan keuangan daerah itu sendiri. Seperti itu. Nah, ini saya akan lanjut dengan diagram alur perencanaan. Mungkin diagram ini sudah biasa buat teman-teman ya. Mungkin sudah terbiasa melihat diagram ini. Seperti ini diagramnya. Yang akan kita bahas pada hari ini ada di mana? Itu ada di yang ini ya. Ini kita ada di mulai yang dari kotak merah ini, terus sampai pada akhirnya menjadi RKA. Seperti itu. Nah, padahal kalau kita lihat dari prosesnya, untuk bisa menuju ke penganggaran, itu ada dokumen perencanaan yang harus disiapkan oleh pemerintah daerah. Nah, ada RPJPD yang disusun setiap 20 tahun sekali, yang kemudian diterjemahkan dalam RPJMD. Nah, jadi dalam penyusunan RPJMD yang setiap 5 tahun berubah karena adanya pilkada itu harus mempedomani RPJPD. Seperti itu. Nah, kemudian RPJMD ini nantinya akan dijabarkan setiap tahunnya melalui dokumen RKPD. Seperti ini. Nah, dokumen RKPD ini nantinya akan menjadi acuan dalam pembuatan kebijakan umum anggaran dan prioritas plafon anggaran sementara di sini.
Kenapa kok RKPD menjadi seperti itu, menjadi suatu hal yang dipedomani? Karena dalam dokumen RKPD ini memuat beberapa target dan kondisi yang digambarkan secara sistematis dalam RKPD ini. Jadi dalam kondisi makro, kondisi kita saat ini sampai saat ini seperti apa, itu digambarkan di sini. Nah, dari penggambaran ini di sini juga terdapat berkaitan dengan prognosis keuangan daerah atau tentang kondisi keuangan daerah yang diperkirakan akan menjadi acuan dalam penyusunan penganggaran APBD-nya nantinya. Jadi kita tahu bahwa di tahun rencana itu berapa rencana pendapatan asli daerah yang akan kita peroleh. Kemudian penerimaan dan pembiayaan itu ada di RKPD yang kemudian nantinya akan dituangkan dalam KUA dan PPAS seperti itu. Nah, KUA dan PPAS ini harus sudah disampaikan oleh pemerintah daerah untuk tahun 2022, itu harus sudah disampaikan kepada pemerintah daerah, ke DPRD oleh pemerintah daerah paling lambat itu minggu kedua bulan Juli. Paling lambat minggu kedua bulan Juli tahun N-1. Jadi kalau perencanaannya tahun 2022, maka tahun 2021 ini di bulan Juli minggu kedua itu harus disampaikan. Tetapi dengan adanya implementasi SIPD, karena kita sudah mengerucut kepada satu sistem, satu data ya, dalam hal perencanaan, maka perencanaan itu agak terlambat tahun ini. Baik itu perencanaan untuk yang murni di tahun 2022 maupun untuk yang perubahan tahun 2021. Apalagi kita masih berada di posisi pemulihan akibat pandemi COVID-19. Dan ini jadi luar biasa, setiap tahun ada kebijakan-kebijakan yang keluar. Nah, contohnya di tempat saya sendiri ya, di Kota Batam, menuju sampai ke perubahan APBD atau perubahan RKPD, APBD-nya itu sendiri itu sudah mengalami 7 kali perubahan penjabaran. 7 kali. Begitu ada perubahan lagi kebijakan dari Kementerian Dalam Negeri atau dari instansi lainnya, itu dilakukan lagi perubahan penjabaran. Penyesuaian terus-menerus seperti itu. Nah, itu boleh saja dilakukan oleh pemerintah akibat kebijakan dari pusat. Seluruh perubahan itu pada akhirnya nanti harus dikukuhkan dalam perda perubahan APBD. Seperti itu. Nah, itu adalah urutannya. Nah, setelah nanti KUA PPAS itu dibahas oleh APBD bersama dengan DPRD, setelah kita sampaikan di minggu kedua, nanti akan dibahas oleh DPRD. Dalam pembahasan itu biasanya kita juga diminta kepada OPD itu menyampaikan pra-RKA. Biasanya ada pra-RKA di sana. Kalau istilah pra-RKA itu tidak ada di dalam Permen 86, tidak ada pra-RKA. Kemudian di PP 12 tidak ada pra-RKA. Di Permen 77 tidak ada pra-RKA. Tetapi pada akhirnya pada saat kita akan menentukan sebuah prioritas plafon anggaran sementara, kita mau tidak mau membuat yang namanya pra-RKA daripada masing-masing perangkat daerah. Seperti itu. Nah, KUA yang kemudian dibahas bersama DPRD ini, itu paling lambat harus sudah disahkan, disepakati paling lambat itu 6 minggu setelah disampaikan melalui paripurna. Jadi kalau misalnya paripurnanya minggu kedua, berarti akhir bulan Agustus itu harus sudah disepakati. Nah, bagaimana jika tidak disepakati? Kalau di dalam PP 12, jika sampai dengan minggu kedua bulan Agustus, KUA dan PPAS tidak disepakati, maka paling lambat 6 minggu setelah disampaikannya KUA PPAS kepada DPRD, karena tidak disepakati tadi, itu harus sudah pemerintah daerah harus menyampaikan yang namanya Ranperda APBD, seperti itu. Dan 2 tahun berturut-turut di Kota Batam, kami memang di posisi KUA PPAS ini tidak didapati kesepakatan. Sehingga di minggu ke-6 kami sudah menyampaikan yang namanya Ranperda APBD. Bagaimana kalau yang itu terjadi? Maka jika terjadi yang namanya ketidaksepakatan bersama dengan DPRD, maka penyusunan RKA itu berpedoman pada RKPD. Ya, penyusunan APBD berpedoman kepada RKPD, tidak lagi kepada KUA PPAS karena KUA PPAS-nya tidak disepakati. Seperti itu. Nah, kalau saya terusin, ini akan lebih panjang lagi. Kita tidak akan sampai mendalami seperti itu. Tapi paling tidak kita di sini mendapatkan gambaran urutan dalam penyusunan perencanaan penganggaran itu seperti apa. Itu saja. Kita cukup tahu sampai di situ saja.
Nah, kemudian setelah disepakati, kemudian nanti baru yang namanya pemerintah daerah itu membuat pedoman penyusunan RKA SKPD tahun rencana. Nah, pedoman penyusunan RKA SKPD tahun rencana ini biasanya berupa surat edaran sekretaris daerah biasanya seperti itu. Nah, RKA itu disusun mengacu kepada Renja SKPD. Renja SKPD. Kok sama Renja SKPD? Padahal selama ini selalu kita menggunakan bahasa jika suatu paket pekerjaan itu tidak ada di dalam RKPD, maka dia tidak bisa dianggarkan. Nah, di dalam SIPD saat ini, RKPD itu hanya berbicara masalah indikator. Indikator rencana yang ingin kita capai di tahun rencana. Cuma itu saja. Nah, detailnya ada di mana? Ada di Renja. Ada di Renja SKPD nanti. Seperti itu, ya. Nah, di sinilah nanti ada namanya paket pekerjaan dan sebagainya. Paket pekerjaan A, B, C, D, semuanya ada di sana. Nah, dalam pembuatan RKA ini juga harus SKPD itu juga harus membuat yang namanya RKBMD, dokumen RKBMD, rencana kebutuhan barang milik daerah. Mulai dari belanja pemeliharaan, termasuk di dalamnya adalah belanja modal dan belanja barang jasa, itu ada di dalam RKBMD. Nah, kalau nggak ada di dalam RKBMD gimana? Maka tidak bisa dimasukkan di dalam RKA SKPD. Seperti itu kira-kira. Nah, kemudian nanti kita akan setelah ini selesai, baru nanti menjadi Ranperda APBD. Ranperda APBD itu mengacu dari mana? Dari RKA SKPD. Nah, jadi RKA SKPD yang disusun melalui berpedoman dari KUA PPAS jika memang KUA PPAS-nya ini disepakati. Jika tidak, melalui RKPD, seperti itu kira-kira. Nah, setelah itu dibahas bersama dengan DPRD sampai dengan akhirnya bulan November, nanti 1 bulan sebelum tahun anggaran berakhir dan tahun anggaran baru dimulai, maka harus sudah disepakati bersama. Seperti itu kira-kira. Kita lanjut ya. Teman-teman, jika memang ada yang ingin bertanya, silakan untuk langsung saja nanti bertanya seperti itu, biar nanti nggak terlalu jauh ke bawah begitu ya, kira-kira seperti itu. Kita coba. Oke. Nah, ini saya ambil dari DJPK Kemenq yang menyatakan bahwa perencanaan dan penganggaran itu merupakan bentuk dari cerminan efektivitas pengelolaan keuangan daerah yang baik untuk menunjang keberhasilan desentralisasi fiskal. Nah, inilah keterkaitan dokumen-dokumen ini keterkaitannya, hubungannya satu sama lain, di mana RPJPD kemudian dituangkan dalam RPJMD, di RKPD, kemudian RKPD jadi acuan dalam KUA PPAS, kemudian KUA PPAS menjadi pedoman untuk penyusunan RKA SKPD, RKA SKPD ini menjadi pedoman dalam penyusunan APBD, seperti itu kira-kira. Nah, dalam pengelolaan keuangan daerah yang menjadi kuncinya kita itu ada 6. 1, tertib, yang kedua efisien, yang ketiga ekonomis, 4, efektif, 5, transparan, dan 6, bertanggung jawab. Nah, dalam pengadaan barang jasa juga seperti itu. Jika kita melihat prinsip pengadaan, maka kita selalu bicara, saya berharap kita tidak terbalik-balik. Kita selalu, yang pertama adalah efisien. Jika dia suatu hal itu efisien, maka insya Allah dia akan ekonomis dan pelaksanaannya akan lebih efektif. Seperti itu. Nah, kadang-kadang kita sering terbalik-balik itu. Kita bicara pelaksanaan kegiatan itu harus disusun secara efektif, dilaksanakan secara efektif dan efisien. Efektif belum tentu efisien, tapi kalau efisien sudah pasti dia efektif. Kira-kira seperti itu. Jadi itu yang harus kita juga lihat dalam peraturan perundang-undangan kita dalam urutan penyusunannya. Jadi kita tidak salah nanti dalam hal penyampaian ya, seperti itu. Nah, ruang lingkup keuangan daerah itu diatur dalam PP nomor 12 tahun 2019. Saya kira saya nggak lama-lama di sini, nanti teman-teman bisa baca ya. Kemudian, nah ini tadi saya sampaikan, isi dari RKPD itu apa saja? Ya, isi dari RKPD ada program, ada kegiatan, ada subkegiatan, kemudian ada indikator dan target. Baik itu indikator target program maupun kegiatan. Seperti itu ya. Nah, kemudian RKPD ini menjadi pedoman dalam penyusunan KUA dan PPAI. Nah, KUA dan PPAI ini isinya apa? Itu kebijakan umum anggaran,
plafon anggaran, dan ada di situ pra-RKA APBD. Nah, untuk APBD nanti ditetapkan dalam perda. Outputnya adalah DPA, kira-kira seperti itu. Oke. Nah, ini adalah KUAP PPAS yang tadi saya sampaikan bahwa dalam kebijakan umum anggaran dan prioritas plafon anggaran sementara itu yang menyusun siapa? Yang menyusun adalah kepala daerah melalui TAPD, ya. Acuannya adalah RKPD. Nah, tetapi dengan mengacu ke Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur tentang pedoman penyusunan APBD tahun N atau tahun rencana, seperti itu kira-kira. Jadi kalau untuk tahun 2022 kita mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 27 tahun 2021. Seperti itu. Nah, tadi sudah saya sampaikan kebijakan umum anggaran itu dokumen itu muat apa saja. Yang pertama adalah kondisi ekonomi makro, asumsi penyusunan APBD, kebijakan pendapatan daerah, kebijakan belanja daerah, kebijakan pembiayaan daerah, strategi pencapaiannya, seperti apa yang akan kita lakukan. Sementara PPAS itu berisi tentang skala prioritas pembangunan, prioritas program dan kegiatan untuk masing-masing urusan yang disinkronkan dengan prioritas dan program nasional. Nah, bedanya apa prioritas pembangunan dan prioritas program dan kegiatan? Beda ya teman-teman ya, prioritas pembangunan itu misalnya meningkatkan infrastruktur misalnya seperti itu ya, atau kemudian meningkatkan pemerataan hasil pembangunan seperti itu. Tapi kalau udah program dan kegiatan itu larinya di mana? Itu sudah berbicara dengan nomenklatur kira-kira seperti itu ya, nomenklatur yang diatur dalam Permen 90 dan Permen 050/3708. Kemudian menyusun capaian kinerja sasaran dan plafon anggaran. Nah, tadi sudah saya sampaikan, ya. Tadi saya sampaikan, KUAP PPAS disampaikan kapan? Paling lambat minggu kedua bulan Juli. Disepakati paling lambat kapan? Minggu kedua bulan Agustus. Kalau tidak disepakati, maka nanti di minggu ke-6 pemerintah daerah harus sudah menyampaikan yang namanya Ranperda APBD. Seperti itu kira-kira. Nah, ini tadi saya sampaikan, ya. Jika rancangan KUAP PPAS tidak disepakati bersama DPRD, paling lama 6 minggu dari penyampaian rancangan PPAS, kepala daerah menyampaikan rancangan perda APBD. Acuannya adalah RKPD. Nah, setelah itu dokumen itulah yang dibahas dan disetujui bersama DPRD. Nah, kita lanjut ke APBD. APBD itu kita mulai dulu dengan yang namanya Ranperda. Ranperda disusun berdasarkan RKA SKPD yang telah disempurnakan. Kenapa kok yang telah disempurnakan? Karena RKA yang disusun oleh RKPD itu sebelumnya harus diverifikasi terlebih dahulu oleh TAPD. TAPD itu ada dua kalau di dalam istilah yang ada di SIPD ya. Ada TAPD perencanaan dan TAPD penganggaran. Tapi di dalam pembahasan RKA SKPD itu bicara satu, itu TAPD. Jadi di dalamnya ada TAPD penganggaran, ada juga untuk TAPD penganggarannya. Nah, yang dilakukan apa di situ? Pada saat melakukan verifikasi, melihat kesesuaian RKA dengan KUAP PPAS. Plafonnya sudah sama belum? Ya, seperti itu. Kemudian perakiraan maju yang telah disetujui tahun anggaran sebelumnya. Nah, untuk perakiraan maju yang telah disetujui tahun anggaran sebelumnya, ini kadang-kadang sering kita abaikan, Bapak-Bapak dan teman-teman ya. Di DPA kita tahun sebelumnya, kita itu ada menyusun tahun N-1 dan tahun N+1. Nah, tahun N+1 itulah yang digunakan menjadi pagu untuk tahun N. Jadi kalau misalnya kita menyusun RKA tahun 2021, maka pagu tahun 2022 adalah pagu yang tertulis di dalam N+1 di DPA tahun 2021. Sebetulnya acuannya itu. Jadi tidak yang sering kita lakukan adalah kita abaikan itu, kita menghitung kembali seperti itu. Tapi kalau dalam membuat pagu, kita acuannya adalah dari N+1 di tahun 2021 ini. Seperti itu ya. Kemudian dokumen perencanaan lainnya, di situ ada RPJMD, Renstra, KPD, Renja ya. Kemudian capaian kinerja, indikator kinerja, analisis standar belanja, SHB. Kemudian perencanaan kebutuhan, ini tadi saya sampaikan dengan RKBMD. Kemudian SPM,
proyeksi perkiraan maju untuk tahun anggaran berikutnya. Jadi kalau tahun anggaran berikutnya berarti tahun anggaran 2023. Kemudian program dan kegiatan antara RKA SKPD. Ranperda APBD disampaikan, ini 6 minggu nih, 6 minggu jika memang KUAP PPAS tidak disepakati. Tetapi jika itu disepakati, maka Ranperda DPRD disampaikan paling lambat adalah 60 hari sebelum 1 bulan tahun anggaran berakhir. Berarti 60 hari terhitung sejak tanggal 30 November, tarik mundur ke belakang. Kira-kira seperti itu. Atau bulan Oktober. Oktober, November, 60 hari. Kira-kira seperti itu. Akhir September. Nah, kepala daerah yang tidak mengajukan Ranperda APBD sesuai dengan hal tersebut akan dikenakan sanksi administrasi. Ya. Sampai di sini, teman-teman ada yang ingin ditanyakan? Belum? Kita lanjut ya, Pak Nasir ya. Pak. Lanjut aja dulu, Pak. Belum ada. Ya, lanjut ya. Ini kepala daerah dan DPRD wajib menyetujui bersama Ranperda APBD paling lambat 1 bulan sebelum dimulai tahun anggaran. Jika tidak menyetujui, maka akan dikenai sanksi administratif. Nah, sanksi administratif yang selama ini masih digaung-gaungkan itu berbicara dengan tidak akan menerima gaji selama 6 bulan. Kalau pemerintah daerah paling 2 orang mikirnya ya Pak ya. 2 orang aja yang nggak terima gaji, itu Pak, kalau di Batam berarti Pak Wali Kota dan Bapak Wakil Wali Kota. Tapi kalau di DPRD, kalau di Kota Batam itu kebetulan ada 50 anggota DPRD, berarti 50 orang itu tidak menerima gaji selama 6 bulan. Kira-kira begitulah. Nah, tentu akan berpikir juga ya, kira-kira seperti itu. Tapi jika keterlambatan itu disebabkan karena keterlambatan kepala daerah menyampaikan Ranperda, maka sanksi administratifnya itu tidak berlaku untuk DPRD. Cukup yang kena adalah kepala daerah. Seperti itu kira-kira. Nah, yang perlu diperhatikan dalam perencanaan dan penganggaran. 1. Target indikator makro pembangunan tahun rencana. Nah, ini teman-teman nanti bisa lihat dalam dokumen-dokumen selanjutnya tentang target pertumbuhan ekonomi, tingkat kemiskinan, tingkat pengangguran terbuka, indeks pembangunan manusia, inflasi, kunjungan wisatawan. Apa yang dilihat? Kondisi capaian saat ini dan kondisi yang diharapkan di tahun yang akan datang. Ngambilnya dari mana? Ngambilnya dari dokumen RPJMD. Karena di dalam dokumen RPJMD, khususnya di bab 7 atau di bab 8, kalau saya tidak salah, di situ sudah ada target per tahun untuk indikator ini, yang tertuang dalam indikator kinerja utama pemerintah daerah. Atau indikator kinerja kunci pemerintah daerah. Sudah ada di sana. Target-target setiap tahunnya sudah lihat. Ya, kira-kira sudah ada di sana. Jadi bisa acuannya dari situ. Selanjutnya adalah kemampuan keuangan daerah atau prognosis pendapatan. Prognosis pendapatan ini bisa dari pajak dan retribusi atau dari penerimaan dana transfer. Dari DAU, DAK, DBH, DIDO. Seperti itu. Nah, ini adalah program prioritas pembangunan. Ini harus juga diperhatikan. Nah, ada 3 yang harus dipahami bahwa prioritas pembangunan itu harus memiliki benang merah satu sama lain antara pembangunan daerah, kabupaten, kota dengan provinsi dan nasional. Keterkaitannya itu harus ada. Maka itu nanti sudah ada tabelnya, harus disusun. Nah, kadangkala tidak semua program kegiatan itu masuk dalam program prioritas pembangunan. Jadi ini biasanya diatur kalau di dalam RKPD ada di bab 4 ini, dan itu menjadi acuan nanti dalam menyusun RKA. Jadi kalau berdasarkan mengisi indikator dalam RKA, itu nanti akan ditanya ini masuk dalam prioritas nasional yang keberapa, pembangunan provinsi, kemudian daerah. Seperti itu kira-kira. Nah, kemudian adalah alokasi anggaran. Kita tahu ada alokasi untuk bidang pendidikan, itu 20%, alokasi untuk bidang kesehatan itu 10%, kemudian untuk peningkatan kapasitas SDM itu 0,16%, kemudian untuk APIP itu 0,5%, kira-kira seperti itu. Nah, itu ada diatur biasanya di dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri yang berkaitan dengan pedoman penyusunan APBD tahun N atau tahun rencana, kira-kira seperti itu. Nah, tabel yang saya sajikan ini adalah tabel yang digunakan untuk menghitung distribusi 20% itu. Nah, kalau untuk bidang pendidikan, itu 20% dari APBD. Ada perbedaan
bahasa yang ada di dalam Permendagri dan yang ada di dalam Undang-Undang 20 tahun 2003 atau tentang Sistem Pendidikan Nasional. Kalau di undang-undang itu 20% itu di luar gaji. Tapi kalau dalam Permen pedoman penyusunan APBD itu dari belanja total APBD. Kira-kira seperti itu. Perbedaannya di situ. Nah, alokasinya, ya. Kemudian untuk bidang kesehatan. Untuk bidang kesehatan ini di situ ditegaskan bahwa dialokasikan 10% itu dari total belanja APBD di luar gaji. Nah, cara menghitungnya nanti teman-teman bisa membaca di dalam file saya yang sudah saya sampaikan. Di situ ada cara menghitungnya. Cara menghitungnya ini ada. Rinciannya seperti apa, seperti ini. Nanti bagaimana cara menghitungnya ada di sana. Ya, jadi bisa teman-teman dalami di situ. Kemudian untuk bidang infrastruktur, wah ini yang selama 5 tahun, 7 tahun terakhir ini menjadi suatu hal yang kencang sekali, termasuk kami di Kota Batam juga cukup signifikan alokasi untuk bidang infrastruktur pelayanan publiknya. Minimal adalah 40% dari total belanja APBD di luar belanja bagi hasil dan garing atau transfer kepada daerah atau desa. Namun bagi daerah yang tidak bisa mengalokasikan 40%, maka dia diberi waktu penyesuaian selama 3 tahun, ya, selama 3 tahun untuk bisa mencapai itu. Nah, belanja infrastruktur publik itu apa? Belanja infrastruktur daerah yang langsung terkait dengan percepatan pembangunan dan pemeliharaan fasilitas pelayanan publik dan ekonomi dalam rangka meningkatkan kesempatan kerja, mengurangi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan publik antar daerah. Nah, belanja bagi hasil itu terdiri dari apa aja sih? Dari bagi hasil cukai hasil tembakau, dari bagi hasil sumber daya alam, kehutanan, dana revitalisasi, dan dari alokasi dana desa. Nah, kalau kami Pak di Batam memang untuk sumber daya alamnya nggak ada, karena memang Batam ini mengutamakan dari jasa, seperti itu. Ini adalah perhitungan untuk yang dana transfer daerah ya, perhitungannya nanti teman-teman bisa baca sendiri. Kemudian ini untuk yang infrastruktur daerah. Nah ini, jadi pendanaan untuk infrastruktur daerah itu tidak hanya mutlak dari APBD untuk menghitungnya, tetapi juga dari non APBD. Kalau dari APBD itu dari PAD, TKD dan utang daerah. Tapi kalau non APBD itu bisa dari swasta, bisa dari BUMN atau BUMD atau Pemda lain, ya seperti itu. Nah, ini tadi saya sampaikan adalah alokasi untuk APIP. Nih, biasanya nih Pak Suhendra nih, wah, yang bermain-main di sini nih. Ketentuannya ada di situ, bahwa ada diatur kenapa? Karena ada peningkatan peran dari APIP yang diminta oleh pemerintah daerah, Kementerian Dalam Negeri, untuk seluruh APIP di kabupaten kota. Maka alokasinya adalah 1% jika APBD-nya 0 sampai dengan 1 triliun. Nah, kalau dia lebih besar dari 1 triliun sampai dengan 2 triliun dialokasikan 0,75%. Kalau kami kebetulan di Kota Batam itu lebih dari 2 triliun ya kebetulan ya APBD-nya. Kami di posisi 3,1 kira-kira seperti itu. Maka dialokasikan untuk APIP-nya itu udah 0,5% dari APBD seperti itu. Kemudian untuk peningkatan kapasitas SDM. Nah, kalau sesuai dengan Permen 27 itu dialokasikan di BKP SDM ya, itu sebesar 0,16% dari total belanja daerah. Kira-kira seperti itu. Nah, tapi juga ada kebijakan mungkin di beberapa daerah peningkatan kapasitas SDM-nya ditaruh di masing-masing perangkat daerah. Apakah itu salah? Tidak salah. Jika memang dalam RPJMD-nya sudah diatur bahwa OPD itu juga mengampu urusan berkaitan dengan peningkatan kapasitas SDM. Jadi tidak hanya berada di BKP SDM saja. Nah, dalam membuat RKA, paling tidak kita tahu ada beberapa kelompok belanja. Pertama adalah kelompok belanja operasi. Ya. Belanja operasi itu terdiri dari apa saja? Belanja pegawai, barang jasa, bunga, subsidi, hibah, dan
bantuan sosial. Seperti itu, ya. Kemudian kelompok belanja modal. Ada belanja modal tanah, belanja modal peralatan dan mesin, kemudian belanja modal gedung dan bangunan, belanja modal jalan, jaringan irigasi, belanja modal aset tetap lainnya, dan belanja modal aset tidak berwujud. Kemudian ada kelompok belanja tidak terduga. Saya kurang tahu, beberapa istilah tidak terduga ini memang udah beberapa kali dirubah ya. Istilahnya dirubah. Nah, tapi dalam PP 12 saat ini menggunakan istilah yang BTT, belanja tidak terduga, seperti itu. Dan yang terakhir adalah belanja transfer, terdiri dari belanja bagi hasil dan belanja bantuan keuangan. Nah, teman-teman, dalam menyusun RKA, kita harus memahami bahwa kita harus mengetahui program, kegiatan, subkegiatan, akun kelompok belanja, jenis objek rincian objek belanja, dan subrincian objek. Ini semua diatur dalam Permen 90 tahun 2019 dan Kepmen 0503/3708 tahun 2020. Kemudian yang selanjutnya, kita juga harus memahami dengan tupoksi SKPD kita. Ya, urusan apa yang kita emban. Seperti itu, kira-kira. Kemudian, teman-teman, dalam membuat RKA, kita harus tahu kita akan melaksanakan kegiatan ini seperti apa. Apakah dengan melibatkan penyedia, atau kita akan melaksanakan dengan swakelola. Bisa tipe 1, tipe 2, tipe 3, dan tipe 4. Nah, ini yang kadang-kadang ada juga kegiatan yang kadang-kadang juga sempat membingungkan. Biasanya kalau kami di Batam itu berkaitan dengan TMMD. Itu agak bingung antara tipe 2 atau tipe 1 seperti itu. Karena kebetulan kalau tipe 2 diserahkan kepada Korem ya, Korem seperti itu, tidak langsung ke Kodim seperti itu. Nah, sementara Koremnya itu ada di Tanjung Pinang, karena KPA-nya ada di Korem seperti itu. Kemudian kita juga harus tahu RKA kita ini, kegiatan kita ini akan dilaksanakan dengan tahun tunggal apa tahun jamak. Kita harus tahu itu dari awal, kita sudah tetapkan itu biar tidak salah. Kalau tahun jamak, maka banyak pernak-pernik yang harus disiapkan, khususnya berkait yang mengatur tentang tahun jamak, ya, mulai dari perda yang mengatur masalah tahun jamak dan juga persetujuan bersama antara kepala daerah dan DPRD. Biasanya itu dilakukan pada saat penandatanganan KUA PPAS. Nah, kemudian dalam pembuatan RKA kita harus menginput informasi dengan jelas. Ini dia, ya. Sesuai dengan pedoman penyusunan APBD. Jadi RKA itu mengikuti itu, surat edaran sekretaris daerah tentang pedoman penyusunan APBD. Seperti itu. Tepat jenis belanjanya, jangan sampai salah. Mana yang harus ditaruh di belanja barang jasa, mana yang harus ditaruh di belanja modal, mana yang harus ditaruh di belanja operasi. Ini harus teman-teman lihat benar, ya. Khusus untuk belanja hibah, sejak PP 12, hibah itu tidak lagi menjadi belanja. Kalau dulu ada istilahnya belanja tidak langsung. Tapi hibah saat ini sudah berubah menjadi belanja yang dibuat dalam bentuk program dan kegiatan di masing-masing perangkat daerah. Nah, ini juga harus teman-teman ketahui. Kemudian, paket pekerjaan yang diinput di dalam RKA itu, tadi saya katakan, ada di dalam range SKPD. Ya, apa saja yang diperhatikan? Nama paket pekerjaannya, jenis pekerjaannya, kemudian volumenya, harga satuannya, dan lokasinya. Ini harus jelas. Kalau enggak, sampai salah nanti malah nggak bisa dilaksanakan. Nah, kemudian barang yang diinput dalam RKBMD. Ini mungkin teman-teman lihat, Pak, boleh nggak di dalam RKA itu dimasukkan merek misalnya. Merek kalau menurut kami, sebaiknya itu ada hanya untuk pemeliharaan barang. Karena ada barang-barang tertentu yang tidak bisa spare part-nya itu diambil dari merek yang lain. Jadi harus jelas itu mereknya apa. Tetapi kalau untuk belanja modal, sebaiknya tidak mencantumkan merek. Kira-kira seperti itu. Kemudian tadi ada di dalam RKBMD dan harga satuannya ada di dalam SHB. Kemudian menginput indikator kegiatan, ya, indikator dan target program. Nah,
ini ada dalam indikator program RPJMD. Hasil itu dari kegiatan yang ada dalam Renstra SKPD. Untuk yang keluaran, ada keluaran subkegiatan yang tercantum di dalam Renja. Kira-kira seperti itu. Nah, terus di mana peran dari para pelaku pengadaan dalam perencanaan penganggaran APBD ini? Kita lihat di diagram ini, saya mencoba untuk menyusun di sini, kita ada di mana? Kita itu diminta untuk bisa membantu PA, KPA, atau Kasubag program, atau kepala seksi, atau kepala sub bidang, dalam memberikan masukan. Dalam memberikan masukan, dalam hal apa? Menyusun RKAK. Ya, menyusun KAK. Kadang-kadang, mohon maaf saja, kadang-kadang malah yang nyusun RKA itu malah nggak ngerti latar belakang menyusun RKA itu apa, latar belakangnya, apa yang diharapkan dari situ, tujuannya apa, itu tidak tahu. Nah, kita diminta untuk bisa memberikan masukan ini. Makanya kami di dalam pembahasan RKA bersama dengan OPD, biasanya kami melibatkan teman-teman dari BPBJ atau dari OKPBJ. Kita libatkan mereka, agar tidak salah. Karena setiap akan dilakukan pembahasan RKA, maka masing-masing perangkat daerah harus membuat KAK masing-masing RKA-nya. Kalau enggak, nanti enggak akan jelas larinya kemana, kegiatannya mau dibikin seperti apa, bingung mereka. Seperti itu. Kemudian lihat metode pelaksanaan kegiatannya. Apakah akan melibatkan penyedia atau akan dilaksanakan dengan swakelola. Swakelola pun harus dilihat lagi. Apakah dengan tipe 1, 2, 3, dan 4. Ini bisa dilihat nantinya. Kemudian yang selanjutnya adalah memberikan gambaran pelaksanaan sifat kegiatan. Apakah ini dilaksanakan di tahun tunggal atau tahun jamak. Kalau tahun jamak, teman-teman juga diminta untuk dapat mengingatkan dasar hukumnya harus sudah jelas. Persetujuan dari DPRD dan kepala daerahnya sudah ada. Karena kalau nggak ada nanti akan terjadi masalah dalam proses pengadaan barang jasanya seperti itu. Nah, kemudian bagaimana berkaitan dengan pencantuman merek belanja barang. Pencantuman merek belanja barang ini dalam aplikasi SIPD, teman-teman, itu memungkinkan itu ada di sana. Tapi juga bisa kita absurd atau dihilangkan seperti itu. Nah, tadi saya katakan untuk belanja barang jasa yang berkaitan dengan pemeliharaan itu disesuaikan dengan kebutuhan, bisa mencantumkan merek, bisa juga tidak. Tapi kalau untuk belanja modal sebaiknya tidak. Kemudian selanjutnya adalah berkaitan dengan pemaketan. Nah, karena SIPD ini di beberapa daerah sudah dicoba untuk terkoneksi dengan sirup, dan dalam hal belanja di RKA-nya nanti ada namanya penyusunan pemaketan. Penyusunan pemaketan ini yang sering-sering teman-teman itu salah. Dibiarkan terus, diabaikan, nggak taunya nanti bingung. Kira-kira seperti itu. Nah, jadi harus tahu pemaketannya apakah ini akan dilaksanakan dengan pengadaan langsung, apakah dilaksanakan dengan tender, atau dengan penunjukan langsung, dan sebagainya. Nah, selanjutnya dalam penyusunan perencanaan penganggaran ini juga ada peran dari APIP. Nah, ini peran APIP. APIP melakukan review. Jadi Pak Swendra mungkin bisa memberikan masukan kalau saya ada yang salah ya. Review itu diatur dalam Permendagri nomor 10 kalau saya tidak salah tahun 2018. Apa yang direview? Review terhadap dokumen RKPD. Baik itu RKPD murni maupun RKPD perubahan. Kemudian terhadap Renja. Baik itu Renja murni maupun perubahan. Begitu juga dengan KUA PPAS, murni dan perubahan. Begitu juga dengan RKA-nya, murni dan perubahan. Kira-kira seperti itu. Nah, ini adalah bagaimana kita bisa menyusun, menginput RKA di dalam SIPD. Karena saat ini kita menggunakan aplikasi SIPD, mau tidak mau kita menginput semuanya di dalam aplikasi SIPD. Nah, di inputnya di mana? Biasanya di input di bagian sub kegiatan. Di situ ada nanti rincian kegiatan, dan nanti di dalamnya ada kita menginput kode rekening, kemudian objek, dan seterusnya. Jadi aplikasi yang kita gunakan saat ini adalah aplikasi SIPD. Mulai dari perencanaan, penganggaran, kemudian penata usaha, pelaporan, seperti itu. Nah, yang sering jadi kendala adalah saat ini tahun 2021, beberapa daerah menggunakan tidak cuma SIPD saja, tapi juga aplikasi lainnya. Karena apa? SIPD-nya belum sempurna. Jadi masih ada yang mungkin menggunakan SIMDA, terintegrasinya BPKP, atau menggunakan aplikasi e-planning dan sebagainya, atau e-budgeting lainnya. Kalau di Batam, kita juga sempat masih menggunakan SIPKD, produk produksi yang lama.
Nah, teman-teman, kira-kira itu yang ingin kami sampaikan dalam pertemuan pada siang hari ini. Mungkin kita akan lebih banyak diskusi. Sekali lagi, saya bukan orang yang ahli dalam hal ini, tapi kita di sini saling sharing lah, saling berdiskusi berkaitan dengan tema pada hari ini. Dan saya mohon maaf jika memang ada kesalahan atau kekurangan dalam penyampaiannya. Mungkin kita lanjutkan dengan diskusi kali Pak ya. Saya kembalikan ke Pak Nasir. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Pak narasumber kita, Pak Triwahyu Rubianto yang telah menyampaikan materinya terkait dengan perencanaan anggaran pada APBD atau anggaran pendapatan belanja daerah. Diskusi ini, tema ini sangat menarik sebenarnya Pak ya. Artinya memang sebelum kita melanjutkan ke tahun berikutnya, tentunya kan setiap kegiatan kan perlu perencanaan. Perencanaan harusnya dianggarkan itu sehingga pada saat pelaksanaan anggaran tidak terjadi kesalahan. Mungkin di sini ada Bapak Ibu peserta webinar, peserta meeting yang ingin mengajukan pertanyaan yang kurang jelas atau kita membahas bersama lah. Intinya kita di sini berdiskusi dengan kegiatan kita untuk perencanaan penganggaran ini. Kami persilakan kepada Bapak Ibu yang ingin mengajukan pertanyaan boleh ditulis di chat, di kolom chat, atau bisa langsung mengajukan pertanyaan kepada narasumber dengan mengklik tanda raise hand. Kami persilakan kepada Ibu yang ingin mengajukan pertanyaan. Nah ini Pak, sepertinya Pak Tri sudah ada yang mengajukan pertanyaannya di kolom chat dari Ibu Yulita. Nah, ini diperuntukkan asuransi gedung di tahun 2022. Apakah diperkenan Pak? Diperkenankan Pak. Terima kasih. Ini mungkin maksudnya untuk rencana pengadaan gedung Pak, gedung yang mungkin sudah jadi, mungkin diasuransikan. Nah, mungkin penganggarannya tuh gimana Pak tuh? Demikian Pak, mungkin Bapak bisa jelaskan. Jadi untuk asuransi ya Pak ya, untuk berkaitan dengan asuransi ini. Ya, biasanya kalau dia dibayarkan, ini berkaitan dengan pembayaran preminya kalau saya tidak salah ya, pembayaran premi. Biasanya kalau asuransi kan dibayar preminya dulu, kemudian baru kita nanti menerima manfaatnya gitu ya di tahun yang akan datang. Ya, premi ini kalau saya tidak salah premi asuransi, jasa asuransi ini termasuk dari pekerjaan yang dikecualikan ya kalau tidak salah ya. Mungkin nanti bisa dikoreksi ya Pak Muklis ya kalau memang ada yang salah ya. Nah, biasanya ini memang kita menganggarkan di tahun N-1 biasanya untuk pembayaran premi, tapi manfaatnya itu sampai dengan tahun N biasanya seperti itu. Terus yang ditanyakan paket, Pak. Ini ada paket premi asuransi di gedung sebesar 106 juta yang mana merupakan perpanjangan dari asuransi tahun sebelumnya yang berlaku dari Desember 2020 sampai November 2021. Nah, sekarang ini kan akan dilaksanakan kembali paket tersebut. Namun dilihat dari DPA bahwa ternyata anggaran yang dipakai adalah anggaran 2021. Nah, gimana nih Pak? Dia pertanyaannya. Artinya mungkin bangunan itu sudah ada. Cuma kan kemarin kan selama ini kan ada kerjasama dengan asuransi mungkin Pak. Kalau di tempat kami sih memang belum diasuransikan bangunan kecuali kendaraan dinas baru diasuransikan. Kalau gedung memang selama ini belum. Nah, gimana tuh Pak? Ya, jadi kalau untuk yang asuransi memang seperti itu sih Pak. Dia dibayar di muka, manfaatnya belakangan. Jadi memang secara perencanaan itu tidak ada masalah Pak dalam hal perencanaan ya. Saya kembali kepada perencanaan penganggarannya itu nggak ada masalah, itu tetap bisa dianggarkan di tahun 2021 ini. Nanti kan akan tertuang dalam perjanjian kita dengan pemberi asuransi gitu. Mungkin ada masukan dari Pak Mujim mungkin. Oh ya, masih Pak Tri.
Kalau di Pemda DKI itu sudah biasa tuh sewa asuransi gedung-gedung. Jadi saya lihat di gedungnya DKI ditempel loh, di gedung ini sudah diasuransikan ya. Terutama gedung-gedung yang saya ketahui gedung yang agak kuno gitu ya. Mungkin jadi di cover supaya tidak rubuh dan sebaiknya rubuh nanti sudah terasuransikan lah gitu mungkin, atau kalau kebakaran gitu. Ada mekanismenya saya belum tahu, tapi jelas saya melihat faktanya ada di gedung DKI itu. Terima kasih. Ya. Ini ada gimana Ibu Yulita? Bu ya. Ini ada lagi dari Haja Nurliyah. Bu Yulita bergabung itu, Pak. Goa. Bu Yulita bergabung. Sepertinya ada Bu Yulitanya itu. Mungkin kita bisa diskusi dengan Bu Yulitanya langsung. Assalamualaikum Pak. Bagaimana pengadaan belanja modal yang sudah menyebutkan spesifikasi dalam RKADPA? Namun saat akan melakukan Bu Yulita bergabung, Pak Nasir. Bu Yulita bergabung. Sudah bergabung. Oh, ya. Ya, Bu Yulita dulu deh, mungkin bisa menyampaikan maksudnya. Silakan Bu. Mohon maaf Bu, silakan Bu. Mana Bu Yulita? Silakan Bu. Atau kita ini. Mana? Silakan Bu. Silakan Bu Yulita. Suaranya tidak terdengar. Enggak kedengar, kecil suaranya. Silakan Bu, suaranya Bu dibesarin sedikit. Mungkin sambil kita menunggu Bu Yulitanya ya. Mungkin yang berkaitan mungkin pertanyaannya dilanjutkan dengan apakah itu boleh begitu dianggarkan? Boleh dianggarkan. Nggak ada masalah. Boleh, Pak ya? Ya, boleh dianggarkan, nggak ada masalah Pak. Karena kan memang pembayaran premi itu biasanya di depan Pak, biasanya. Iya, itu kan kita ada perjanjiannya seperti itu. Artinya terlaksana tidak terlaksana, yaitu bagian dari keuntungan dari asuransi Pak ya. Memang kalau di daerah kami belum pernah seperti Pak Mudi sampaikan tadi itu, belum ada di daerah kami untuk asuransi bangunan, kecuali kendaraan dinas. Kalau kendaraan dinas memang setiap tahun kita sudah asuransikan dengan Bumida. Kita ada yang kita asuransikan, tentu khususnya adalah bangunan-bangunan yang berkaitan bangunan bersejarah ya Pak ya. Bangunan bersejarah yang umurnya sudah cukup tua, memiliki nilai sejarah, itu kita asuransikan biasanya Pak. Seperti itu. Atau gedung kayak seperti saat ini saya berada, ini adalah gedung kantor wali kota, itu juga diasuransikan. Seperti itu. Diasuransikan. Kita bayar memang di tahun 2021 kita memang sepertinya lintas, tapi nggak ada masalah, itu banyak berkaitan dengan kontraknya saja. Nggak ada masalah sih Pak. Selama ini di audit dengan BPK juga nggak ada masalah. Iya. Ini Pak Tri ada dari Pak. Gimana Pak? Untuk APBN diperbolehkan juga asuransi gedung. Ya, kayak kemarin gedungnya Kejaksaan Agung itu terlupa tidak diasuransikan gitu. Itu aja. Walaupun gedungnya baru Pak ya. Iya, kan ada risiko kebakaran gedung itu. Oh, gitu ya. Kayak kebetulan gedungnya lama, saya nggak tahu gedung yang baru juga diasuransikan. Ini hanya faktanya saya lihat ya, tapi datanya saya nggak tahu datanya DKI ya, gitu. Mohon maaf. Ini dari ada saudara saya ini seperti ini Pak Tri, Ibu Rustiati. Ya, kepada Ibu, kami silakan Bu, di-unmute Bu. Ya, terima kasih Pak Nasir, Pak Tri, dan Pak Muji serta teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf sebelumnya saya bergabung di tengah-tengah nih Pak Tri, Pak Nasir. Ada dua hal nih yang ingin saya tanyakan. Yang pertama nih tentang perencanaan penganggaran ya Pak ya, juga perencanaan pekerjaan. Oh sebelumnya kenalkan saya dari Biro PBJ Provinsi Jawa Barat Pak. Jawa Barat, ya, Bandung ya. Yang pertama terkait dengan perencanaan tahun 2021 untuk 2022 ya Pak ya.
ini memang kalau di dalam Perpres ini memang dimungkinkan kita melaksanakan, kebetulan saya Pokja, ini kebetulan dimungkinkan untuk melaksanakan proses pemilihan ataupun swakelola katakan ya pra DPA ya Pak ya. Tapi kenyataannya sampai saat ini nih belum ada juga nih Pak yang memulai ya, nih. Nah sebenarnya yang ingin saya tanyakan memang kan sebenarnya didorong nih di awal-awal ya Pak ya, ada tender dini atau pra DPA biar pelaksanaannya juga tepat waktu, dan apabila ada permasalahan misalkan tender gagal itu juga kan tidak menghambat. Apakah ada mekanisme Pak yang diatur di dalam penganggaran APBD ini Pak untuk tahun berikutnya itu seperti apa ya Pak ya? Misalkan dari sisi waktu misalkan gitu ya Pak ya, penetapan ini seperti apa ya Pak? Karena kita berkali-kali pasti jatuhnya itu di Januari dan baru mengajukan tuh Maret Pak tender di kita tuh gitu ya. Ini juga salah satu permasalahan. Bisa nggak di waktunya di sebelumnya gitu, di tahun anggaran sebelumnya, apakah diatur mekanismenya? Yang kedua Pak, ini tentang pembayaran pekerjaan yang nggak selesai Pak. Jadi di kita misalkan ada permasalahan nih Pak, di tahun ini kita ada masalah tidak dapat dicairkannya anggaran satu pekerjaan ini di tahun ini Pak. Jadi yang rencananya memang ada anggarannya tetapi itu tidak ada ternyata anggarannya Pak, atau tidak cair ya Pak ya, misalkan dari PEN atau banyak hal Pak. Nah ini bisa nggak Pak dianggarkan di tahun berikutnya? Memang beberapa kali saya dapat info juga menanyakan ini Pak, katanya bisa tapi ini dianggapnya hutang, jadi negara atau Pemda ini berhutang ke penyedia. Nah ini mekanismenya bagaimana ya Pak? Apakah memang nanti dibayarkan di tahun ini, tahun depan maksudnya, atau memang ada juga kabar itu nanti dibayarkannya di perubahan di tahun berikutnya? Ini terlalu lama juga ya. Nah sebenarnya ini mekanismenya seperti apa juga Pak? Apakah ada konsekuensi untuk kita dan untuk penyedia nih seperti apa gitu Pak, kalau memang ini terjadi seperti ini. Mungkin itu saja Pak Tri, Pak Nasir, terima kasih. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Shanti yang sudah mengajukan pertanyaannya. Ini pertanyaannya nih dua macam nih, tapi penjelasannya panjang nih, sangat penting sekali nih. Kami persilakan Pak Tri untuk menanggapinya yang terkait dengan pertanyaan Ibu ini. Silakan Pak. Ya, baik. Terima kasih Pak Nasir, terima kasih Bu Rustiati. Berkaitan dengan tender dini lah, kira-kira seperti itu ya. Tender dini ini sebetulnya yang kalau kita lihat kemarin ada beberapa penjelasan di grup ya, juga dilihat, itu adalah melalui kontrak bersyarat, di mana tender itu dilakukan paling cepat adalah setelah KUA dan PPAS disepakati. Kalau KUA PPAS sudah disepakati, maka kita bisa melakukan tender dini. Ya, tender dini. Karena pada saat KUA PPAS sudah disepakati, berarti plafon itu sudah fix plafonnya. Plafon di masing-masing perangkat daerah, dan tadi saya katakan bahwa dalam penyusunan KUA PPAS itu, kita juga menyusun yang namanya dokumen pra-RKA. Pada saat kita melakukan pembahasan bersama DPRD untuk KUA PPAS, disinilah kita bertungkus lumusnya, Bu. Pembahasan habis-habisannya itu di sini. Apakah kita nanti akan menggunakan anggaran ini, plafon sekian ini untuk apa-apa saja, itu di proses pembahasan KUA PPAS. Meskipun secara mekanismenya itu nanti ada pada saat pembahasan APBD. Nah, gitu ya. Tetapi dalam kalau kami yang kami jalankan saat ini adalah pra-RKA itu menjadi bahan rujukan bagi tim anggaran atau Banggar DPRD dalam melakukan pembahasan KUA dan PPAS. Seperti itu. Jadi sudah dibahas, kemudian nanti baru bicara KUA-nya. Jadi setelah rincian-rinciannya dibahas dulu, biasanya gitu tuh, menyelamatkan dulu tuh biasanya, mohon maaf, kayak pokir biasanya, diselamatin dulu tuh biasanya. Kemudian kita juga menjaga alokasi anggaran. Tadi saya sampaikan, alokasi anggaran bidang pendidikan, kesehatan, untuk peningkatan kapasitas SDM, kemudian APIP, itu sudah diatur di dalam KUA PPAS. Nah, dalam pra-RKA itu, biasanya kita juga membahas tidak hanya dengan Banggar, tetapi juga dengan mitra di DPRD. Siapa itu? Komisi. Ya, komisi 1, 2, 3, dan 4. Mungkin seperti itu. Nah, setelah itu disepakati, maka kita bisa melakukan proses yang namanya tender.
Tapi nanti tetap pada saat kita melakukan kontraknya, itu setelah disahkan. Kapan itu disahkan? Disahkannya ini banyak persepsi mengatakan setelah DPRD menyetujui bersama dengan pemerintah daerah. Tetapi sebenarnya yang dimaksud di sini adalah setelah dievaluasi oleh provinsi, kalau kabupaten kota ya Bu ya, setelah dievaluasi oleh provinsi, kemudian nanti ditetapkan nomor perdanya. Nah, pada saat itu kita baru bisa melakukan penandatanganan kontrak seperti itu. Biasanya nanti klausalnya itu berkaitan dengan masalah bahwa tender ini akan dilakukan proses tanda tangan kontrak jika anggaran tersedia. Karena memang dalam Perpres 16 kemudian di Perpres 12 disebutkan bahwa proses penandatanganan kontrak itu hanya dapat dilakukan jika memang anggaran sudah tersedia. Anggaran tersedia itu ada di mana? Ada di DPA. DPA itu munculnya kapan? Setelah pengesahan APBD. Nah, menjelang kita mendapatkan nomor perdanya, itu statusnya masih RKA, Bu. Jadi kita belum bisa melakukan penandatanganan kontrak. Nah, untuk jenis pekerjaannya apa saja? Itu untuk jenis pekerjaan yang operasinya harus dilakukan selama 12 bulan. Seperti itu. Sebaiknya dengan tender dini, sebaiknya. Jadi nanti pada saat masuk bulan Januari, APBD sudah ditetapkan, tinggal tanda tangan kontrak dan dilaksanakan. Kalau tidak, biasanya itu ada beberapa cara yang dilakukan oleh teman-teman biasanya. Mulai dari Januari sampai dengan bulan Maret, mereka melakukan namanya penunjukan langsung. Sisanya baru tender seperti itu. Tapi ada juga yang dilaksanakan, kemudian untuk proses pembayarannya nanti diaudit terlebih dahulu melalui APIP, seperti itu. Tapi kalau menurut kami itu agak ribet ya Bu ya, agak ribet seperti itu. Jadi kami lebih cenderung mendorong perangkat daerah itu untuk bisa melakukan yang namanya tender dini untuk belanja-belanja yang membutuhkan operasi selama 12 bulan. Contohnya apa? Cleaning service. Cleaning service kalau putus kan repot ya Bu ya. Nah seperti itu. Makanya kemarin dalam inovasi kontrak di LKPP bahkan disampaikan bahwa kontrak cleaning service itu bisa sampai dengan maksimal 3 tahun. Seperti itu. Dengan apa? Dengan kontrak payung. Seperti itu kira-kira. Nah, di tempat kami sendiri pun PPK-nya ataupun PA-nya masih belum berani melakukan itu. Sehingga lebih memilih melakukan tender dini dibandingkan udah kontrak selama 3 tahun saja dengan kontrak payung begitu ya. Nah, mereka masih tidak berani. Jadi lebih suka main di posisi aman, udah tender dini aja setiap tahun seperti itu. Jadi intinya tender ini bisa dilakukan paling cepat setelah KUA PPAS disepakati bersama antara pemerintah daerah dengan DPRD. Tapi nanti tanda tangannya tetap setelah anggaran tersedia dan tercantum di dalam DPA. Seperti itu kira-kira. Kemudian untuk yang ini ada, mungkin itu dulu penjelasan dari saya. Kalau yang untuk yang masalah tender dini, mungkin ada tambahan dari Pak Muflis dan Pak Muji. Cukup Pak, cukup clear. Cukup Pak ya. Baik, mohon izin. Selanjutnya bagaimana dengan tunda bayar? Nah, tunda bayar ini Bu, kami Batam itu tahun 2000, periode 2016 sampai dengan tahun 2021 itu tidak ada tahun yang tidak pakai tunda bayar. Kalau nggak begitu, kami nggak bisa membongkar kota ini. Kota ini yang tadinya jalannya itu hanya 2 ruas, sekarang sudah berubah Bu, jadi 5 lajur. 1 ruasnya 5 lajur. Menjadi jalan yang paling lebar. Padahal jumlah kendaraannya mungkin tidak sebanyak yang ada di Jakarta. Tapi kita antisipasi di sana untuk mengurai kemacetan. Nah, dengan pendapatan yang memang tadi saya katakan bahwa APBD itu baru rencana target, Ibu. Nah, pada saat kita mengajukan KUA PPAS, kita belum tahu bahwa akan ada terjadi namanya tunda bayar. Kita akan tahu kondisi akan terjadi tunda bayar itu biasanya di pertengahan Oktober atau di awal November. Di sana. Biasanya ada di sana. Kalau itu terjadi, terus bagaimana Pak? Kalau kami diposting di belanja tidak terduga tadi. Diposting di belanja tidak terduga. Kemudian apa yang dilakukan setelah APBD ditetapkan? Itu tadi. Sesuai dengan peraturan Menteri Dalam Negeri disampaikan bahwa kita bisa melakukan perubahan penjabaran. Salah satunya adalah untuk pembayaran kepada pihak ketiga. Di postingnya di mana? Di belanja perangkat daerah yang bersangkutan pada rekening yang bersangkutan. Seperti itu, Bu. Itu tetap dibayarkan, tapi di tahun yang akan tahun anggaran berikutnya. Kapan pembayarannya dilakukan? Setelah perubahan penjabaran.
Perubahan penjabaran apakah harus menunggu APBD perubahan? Tidak, Bu. Jadi seperti itu. Kalau kami tidak melakukan itu. Kami biasanya untuk pelaksanaan pembayaran tunda bayar, kami lakukan karena sudah diproyeksi di bulan November, kita hitung angka BTT-nya fix di sana, kemudian kita akan melakukan perubahan penjabaran, mengalokasikan untuk pembayaran tunda bayar tersebut di triwulan pertama. Strategi kami seperti itu. Di triwulan pertama itu dari bulan Januari sampai dengan bulan Maret itu kami akan lakukan yang namanya proses pembayaran terhadap pekerjaan-pekerjaan dilakukan tunda bayar. Apakah bisa, Pak, melalui perubahan APBD? Oh, bisa saja, cuma kontraktornya yang kasihan. Teriak-teriak kontraktornya, Bu. Protes di mana-mana itu sudah pasti. Karena mereka juga harus ada yang mereka lakukan. Mereka harus membayar material, mereka harus membayar pekerja, dan seterusnya itu berkaitan satu sama lain. Dan ini yang kemarin mungkin di beberapa daerah juga sempat ribut. Di kami juga sempat ribut. Nah, setelah keluarnya Permendagri tersebut, ini akan menjadi lebih fleksibel. Karena kita bisa melakukan pembayaran dengan melakukan perubahan penjabaran. Seperti itu. Biasanya kami posting itu di November itu, kami posting di belanja tidak terduga. Kami taruh di situ, kemudian di perubahan penjabaran, kita tarik, kita keluarkan, kita bayarkan. Kira-kira seperti itu, Bu. Itu mungkin ada masukan dari teman-teman yang lainnya. Kalau yang kami lakukan di Kota Batam, seperti itu. Alhamdulillah. Boleh Intinya, menanggapi, Pak? Gimana? Ya, boleh menanggapi, Pak. Maksudnya mau bertanya lagi, boleh, Pak. Boleh, nah, ini boleh. yang masalah yang pertama ya, Pak, ya, untuk yang perencanaan tadi, Pak. Apakah tidak dimungkinkan penetapan KUA PPS ataupun DPA ini di akhir tahun, Pak? Di akhir tahun sebelumnya, Desember misalkan, atau November. Karena kenyataannya memang kita menunggu juga kontrak itu di Januari. Bahkan ada juga yang sampai Februari atau Maret ya, Pak, ya. Nah, itu apakah dimungkinkan di tahun sebelumnya, Pak, penetapan itu, pengaturannya nanti. Nah, terus yang kedua, kalau masalah tunda bayar ini, Pak, apakah juga memang disertai dengan bunga ya, Pak, ya? Karena memang, mohon maaf, Pak, penyedia jasa nih biasanya pinjam dulu, Pak, untuk membackup sampai 100% gitu ya. Apakah nanti pembayaran itu sesuai dengan kontrak atau juga memang ada dengan bunga ya? Dimungkinkan nggak, Pak? Ditambahkan dengan bunga. Mohon maaf, terima kasih, Pak. Baik, saya yang terakhir dulu lah ya, Bu Rustiati ya. Karena kalau kondisi keuangan daerah itu masuk dalam salah satu klausal force majeure, suatu hal yang di luar kendali kita. Kita tidak memperkirakan, tidak merencanakan bahwa itu akan terjadi. Biasanya seperti itu. Nah, kalau yang kami lakukan, tidak bisa, Bu, kita masukkan cost of money-nya nggak boleh. Atau bunga bank itu nggak boleh dimasukin di situ. Nah, itu sudah akan menjadi temuan nantinya. Jadi kita bayarkan sesuai dengan kontrak terhutang, Bu. Seperti itu. Itu yang kita bayarkan. Itu untuk yang pekerjaan yang tunda bayar. Berkaitan dengan mekanisme KUA dan PPAS, itu memang diatur setiap tahunnya, Bu. Biasanya kita menunggu penyerahan KUA PPAS itu melalui peraturan Menteri Dalam Negeri yang dikeluarkan setiap tahun. Kapan itu keluarnya? Biasanya itu keluarnya itu di bulan Juni atau di bulan Juli. Tapi kalau kemarin kita sempat sharing dengan teman-teman di mungkin kalau di sini ada peserta dari Kementerian Dalam Negeri, khususnya Dirjen Pemeliharaan atau Dirjen Keuangan Daerah, pernah mereka menjanjikan itu akan dikeluarkan di bulan Maret. Pedoman penyusunan RKPD dan pedoman penyusunan APBD. Ternyata itu tidak terrealisasi, Bu. Kalau itu ada, mungkin kita sudah ancar-ancar, Bu, ya, sebelumnya. Nah, ternyata itu keluar di bulan Juni. Bulan Juni RKPD itu harus sudah ditetapkan. Tapi pada saat itu, pedumnya baru keluar. Wah, itu kita sudah sibuk menyesuaikan RKPD dengan pedum. Itu satu. Yang kedua, kemudian sebulan setelah itu, atau bisa juga seminggu atau 2 minggu setelah itu, terbit yang namanya pedum penyusunan APBD tahun 2022, baru terbit. Nah, di situ kita baru tahu, Bu, kapan kita menyampaikan KUA PPAS untuk tahun anggaran 2022. Meskipun di dalam PP 12 disampaikan di sana bahwa penyampaian KUA PPAS paling lambat minggu kedua bulan Juli setiap tahunnya untuk tahun anggaran berikutnya itu di bulan Juli minggu kedua seperti itu. Tetapi pada akhirnya kita kan menunggu pedum juga kan, Bu. Nah, kalau sudah seperti itu ada lagi bahasa di PP 12 disebutkan paling lambat KUA PPAS itu disepakati di minggu kedua bulan Agustus. Jadi setelah ditetapkan di minggu kedua bulan Juli, kemudian disepakati di minggu kedua bulan Agustus. Sampai minggu kedua bulan Agustus tidak disepakati, maka di minggu ke-6 paling lambat, 6 minggu setelah kita menyerahkan dokumen rancangan KUA PPAS ke DPRD, maka pemerintah daerah menyampaikan rancangan Perda APBD.
Seperti itu, Bu. Nah, kalau sudah seperti itu, berarti panduan pembahasan APBD adalah langsung ke RKPD. Tetapi kalau ada KUA PPAS, maka RKPD, KUA PPAS. Seperti itu, Bu, kira-kira. Nah, makanya tidak bisa di tahun sebelumnya, tidak bisa, Bu. Tapi tetap mekanismenya ada di bulan Agustus. Seperti itu, kira-kira, Bu. Mungkin ada tambahan dari teman-teman yang lain, mungkin. Penjelasan mantap nih, jelas benar nih, Bu. Gimana, Bu? Ibu Rus? Ada tambahan Terima lagi? kasih banyak Pak Nasir, Pak Tri, sudah cukup. Terima kasih. Jelas, Bu, ya. Kita diskusi aja, Bu, di sini, Bu. Terima kasih, Bu. Baik, Bapak Ibu yang lain, silakan. Kalau ingin Pak Epi dari Pangkal Pinang, silakan kalau ingin bertanya Pak Epi. Di sini ada, di kolom chat ini ada ini Pak, bukan sebenarnya sih bukan pertanyaan, sepertinya hanya menanggapi terkait dengan asuransi gedung yang disampaikan Ibu penanya tadi. Di sini disebutkan bahwa pengasuransian BMN diatur dalam PMK nomor 97 tahun 2019 tentang pengasuransian BMN. Dalam prakteknya pada KL saya tidak semua diasuransikan karena anggaran untuk premi asuransi menggunakan anggaran DIPA KL. Nah, menurut Pak Tri ini gimana nih tanggapan seperti ini nih? Kalau saya kira ini beliau sharing ya Pak ya, beliau sharing. Nah, jadi memang untuk asuransi gedung itu memang tidak suatu hal dalam anggaran itu wajib, tidak wajib Pak, itu tidak wajib. Tidak wajib ya. Kemampuan dari keuangan daerah kita seperti apa. Nah, kalau untuk BMN memang diatur dalam peraturan Menteri Keuangan Pak, betul Pak. Tapi kalau yang kita di dalam untuk yang kabupaten kota atau provinsi itu biasanya Kementerian Dalam Negeri. Itu ada dari Pak Suhendra itu informasinya. Instruksi Menteri Dalam Negeri nomor 2 tahun 2006 tentang perlindungan asuransi barang milik daerah atau yang dikuasai oleh pemerintah daerah. Seperti itu. Nah, jadi pengaturannya berbeda memang. Seperti itu. Tidak disebutkan di dalam pengelolaan keuangan daerah Pak ya, atau pengelolaan BMD ya. Harusnya kan itu kan bagian dari aset Pak ya. Iya, itu makanya diatur dalam instruksi Menteri Dalam Negeri Pak, nomor 2 itu Pak. Perlindungan asuransi barang milik daerah atau barang yang dikuasai oleh pemerintah daerah. Seperti itu. Itu aset di situ Pak. Itu ada Pak Harrison mungkin. Silakan, ini ada chat dari Pak Harrison. Silakan Pak Harrison, di-unmute. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan saya Harrison Pak dari Lampung Barat. Terkait tadi Pak tendernya di awal itu pada saat pra RKA kan kita sudah bisa melaksanakan tender. Artinya kan RUP-nya sudah diinput di aplikasi Sirup. Nah, kejadiannya begini Pak. Tendernya sedang berlangsung, anggarannya berubah, jadi RUP-nya juga dirubah. Gitu. Sementara yang RUP yang kita tarik ke aplikasi SPSE-nya, jadinya kan udah nggak ngeling lagi dengan yang ditenderkan gitu Pak. Kalau kejadiannya seperti itu tendernya ini kita ulang lagi atau kita teruskan aja Pak? Jadi kalau untuk berkaitan tender mungkin kita minta pendapat dari Pak Muji ya. Tapi kalau kami Pak yang berkaitan dengan apa yang sudah disepakati dalam KUA PPAS, pagu untuk program dan kegiatan, ya, itu sudah fix Pak biasanya Pak. Jadi tidak ada perubahan lagi di sana yang signifikan, terutama khususnya untuk paket-paket pekerjaan yang membutuhkan pelaksanaan selama 12 bulan atau 1 tahun penuh. Itu biasanya kita jaga Pak pagunya, tidak kita rubah. Seperti itu. Nah, mungkin kalau untuk yang ada perubahan pagu mungkin ada masukan dari Pak Muji, silakan Pak. Ya, terima kasih Pak. Ya, jadi selama ini kalau ada tender dini dengan anggaran sementara, ternyata kemudian anggarannya batal, berkurang dan sebagainya, maka tendernya dibatalkan ya. Kalau berkurang bagaimana? Dibatalkan. Tapi ada lagi yang terbaru ini, saya lagi mengingat yang terbaru ini anggarannya berkurang ya dilakukan negosiasi. Tapi mohon dicermati ya, ini apakah yang berlaku umum ataukah berlaku secara darurat? Saya lagi lupa ya. Tapi saya pernah ketemu ini yang baru ini aturan LKPP.
Kalau anggarannya berkurang dilakukan negosiasi. Tapi tolong ya dicari tekstual aturannya. Kalau tidak nanti kita bermasalah dengan aparat hukum karena kita harus mencari tekstualnya dulu ya. Ya, pesan saya ada. Mungkin Pak Mulis atau siapa nanti yang tahu peraturan itu bisa membantu. Terima kasih. Lanjut itu ya. Gimana Pak Rizwan? Ada yang belum jelas? Bisa tambah lagi? Di-unmute Pak, suaranya Pak. Baik Pak, cukup Pak. Ya nanti dipelajari lagi Pak. Terima kasih Pak. Ya. Jadi kita sama-sama belajar nanti Pak. Siap Pak. Ibu Haja Nurlia, ini sudah raise hand nih sepertinya nih. Udah dari tadi sepertinya nih. Silakan Bu. Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, ini Pak sudah tadi saya chat tapi takut ketinggalan kelewatan jadi saya mohon maaf ini Pak. Ini saya baru saja ada yang bertanya dari SKPD masalah pengadaan di belanja modal. Dia menanyakan pada saat penyusun RKA dan keluar jadi DPA itu menyebutkan speknya. Nah, saat ini mau sudah dieksekusi, ternyata harga yang ada di dalam DPA itu sudah tidak sesuai lagi dengan harga katalog. Sehingga artinya lebih tinggi di harga di katalog dibanding dengan DPA-nya. Nah, ini dipertanyakan apa yang kami harus lakukan. Apakah karena APBD perubahan juga sudah ditetapkan? Ya, seperti itu Pak. Mungkin mohon artinya supaya kami tidak keliru juga dalam memberikan argumen. Artinya dilema juga jika tidak dilakukan pengadaan berarti kan akan jadi silva. Namun kalau dilakukan tentunya menyalahi karena dia mencantumkan spek di situ, namun harga yang dia masukkan sesuai dengan speknya itu sudah nilainya lebih kecil daripada harga yang ada di katalog. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Mungkin maksud Ibu Haja ini waktu penganggaran itu dia menggunakan super harga lama mungkin Bu ya. Sehingga pada saat mungkin gitu Pak. Sehingga begitu kegiatan akan dilaksanakan ternyata harganya tidak sesuai dengan DPA-nya gitu. Iya, betul. Nah, terkait dengan penyebutan merek ini, ya kami persilakanlah kepada Tri yang atau Pak Prof. Iya. Silakan Pak Tri. Iya. Baik, terima kasih Bu Haja Nurlia dari Inspektorat 2. Iya, siap Pak. Sering kita menjadi tempat bertanya Bu ya, kalau di Inspektorat ya Bu ya. Saya dulu juga pernah di Inspektorat, di tempat bertanya juga masalah-masalah seperti ini dan kadang-kala nanti teman-teman dari OPD menyampaikan apa yang jadi pendapat kita itu menjadi seperti sebuah fatwa begitu ya. Ini memang harus hati-hati dalam memberikan masukan seperti itu. Betul. Nah, dalam pelaksanaan anggaran dengan pekerjaan yang tadi saya sampaikan, saya mengulang 2 kali tadi, untuk yang belanja modal sebaiknya jangan dibikin rigid. Ya. Kenapa jangan dibikin rigid? Karena kalau dibikin rigid atau kaku, pada saat nanti kita proses pengadaan, pertama bisa harganya nanti ternyata sudah melonjak. Betul. Kemudian yang kedua, misalnya barangnya discontinue. Nah, barang-barang discontinue ini yang repot Bu, bahaya sekali. Pada akhirnya apa? Kita tidak bisa melaksanakan pekerjaan ini. Seperti yang Ibu sampaikan tadi, Pak kita sudah anggarkan nih, misalnya saya sudah menganggarkan 2 miliar. Di dalam DPA, perubahan lagi. Kemudian pada saat terakhir di e-katalog, ternyata harganya adalah 2,5 miliar misalnya. Ya, nah, otomatis anggaran itu tidak tersedia Bu, tidak ada. Apalagi barangnya cuma 1, terutama yang teman-teman yang khususnya alat kesehatan ya, barangnya 1, kemudian harganya pagunya nggak cukup. Nah, kalau melihat kondisi yang seperti ini, kita lihat substansinya lagi. Barang ini barang yang sangat mendesak dibutuhkan, yang jika tidak dilaksanakan maka ini akan memberikan dampak masalah bagi masyarakat atau pelayanan publik atau kepada pelayanan umum pemerintah kepada masyarakat atau tidak. Kalau memang
ini masuk di sana, maka kita akan menggunakan cara yang lain lagi, Bu. Seperti itu. Tapi kalau memang tidak urgent, dalam artian kalau tidak dilaksanakan, ya enggak apa-apa, bisa ditunda untuk tahun yang akan datang, sebaiknya ditunda. Oh, siap. Karena kita tidak bisa mengubah pagu di tengah jalan, Bu. Setelah itu ditetapkan, kita nggak bisa mengubah pagunya seperti itu. Nah, jadi kalau dalam proses perencanaan tidak disarankan kita mengubah pagunya. Seperti itu. Itu Bu kira-kira, Bu. Ya, terima kasih Pak. Saya juga seperti itu. Ya. Ya Pak. Tadi sudah sampaikan Pak, karena ini sudah lewat perubahan juga sudah ditetapkan. Andaikan belum ditetapkan perubahan, itu memang sebaiknya kalau dikhawatirkan ada kenaikan harga dari e-katalognya, dan itu sebetulnya nggak usah dimasukkan speknya itu karena nanti akan seperti itu tadi Pak. Jadi tapi memang pengadaannya itu sifatnya tidak urgent. Jadi saya katakan tadi, mungkin bisa di berikutnya lebih baik pada menjadi masalah di belakang hari, Pak. Seperti itu. Saya kira apa yang saya sampaikan, alhamdulillah berarti saya tidak salah. Mungkin tidak keliru lah Pak menyampaikan. Terima kasih Pak. Ya. Jadi gini Bu, kalau seandainya barang itu urgent bagaimana? Kalau barang itu urgent harus dilakukan. Kalau nggak dilakukan ini bahaya. Nah, mau nggak mau kita ambil dari BTT. Oh, pakai BTT. Kita ambil dari BTT. Nah, tentu ini memang perlu sebuah komitmen yang tinggi, benar, dan banyak mata yang akan melihat ke sana. Semua mata akan tertuju ke sana, Ibu. Dan ini akan menjadi catatan tersendiri buat PPK-nya. PPK juga pasti akan ragu-ragu. Wah, ini pasti timbul masalah ini. Seperti itu kan, ragu-ragu. Nah, jadi lebih baik kalau memang itu tidak terlalu urgent, silakan ditunda saja dulu, dianggarkan lagi di tahun yang akan datang. Dengan catatan, barang itu memang ada juga di dalam RKBMD. Oh iya. Kalau tidak, maka nantinya dianggarkan di perubahan terlebih dahulu melakukan perubahan RKBMD. Kalau di RKBMD yang nggak ada, Bu, pada waktu Ibu mereview RKA kan, review RKA loh inspektorat nih. Pada saat mereview kan kita minta dokumen RKBMD-nya. Kita minta ada dalam di RKBMD. Kalau nggak ada, itu tidak bisa dianggarkan dalam RK. Seperti itu, Bu. Siap, Pak. Terima kasih banyak, Pak. Petunjuk. Terima kasih. Sama-sama. Terima kasih Bu. Jadi ngambil amannya, kita ngambil amannya tidak usah dilaksanakan Bu ya. Daripada jadi temuan. Saya sudah sampaikan tadi Pak. Ya, karena juga nilainya kecil sih, artinya tidak terlalu urgent. Saya dalam bentuk apa, dia berupa laptop, tapi dia sudah masukkan speknya. Iya, itu yang bahaya Bu. Makanya saya katakan jangan sampai kecil tapi akan berakibat lebih, karena itu jelas sudah tidak sesuai. Nanti kalau dibedakan tidak sesuai speknya lagi, harganya berbeda kan lain lagi. Jadi iya Bu. Seperti itu Pak. Makasih banyak, jangan Pak. jadi perkara Bu. Jangan Pak, kami menghindari. Makanya kan kami lebih inspektorat, artinya memberikan seperti apa yang dikatakan tadi Bapak, bahwa semacam fatwa itu kami hati-hati Pak. Jangan sampai kami memberikan rekomendasi, wah inspektorat bisa, padahal itu kan sudah mungkin seperti itu Pak. Makasih banyak Pak. Ya, sama-sama Bu. Jebakan Batman ya Bu ya, hati-hati. Jangan jebakan Batman. Iya Pak. Iya Pak. Ini baik. Ada Pak Swendra juga nih Bu. Pak Swendra nih. Dia dari inspektorat nih. Ya, silakan Pak. Mungkin dia juga meriksa. Tambahan Pak. Baik Bapak Ibu, yang ingin mengajukan pertanyaan silakan. Mumpung masih ada waktu. Pak Swendra mungkin bisa bergabung nih. Pak Swendra. Pak Swendra, silakan Pak. Oh ya, siap. Terima kasih. Pendapat tambahan Pak. Terkait apa tadi? Terkait yang DPA tadi ya? Iya, DPAD. Pengadaan Pak, pengadaan belanja modal. Jadi beliau ini kan sudah menganggarkan Pak. Tetapi karena pagu anggaran itu masih yang lama, sehingga begitu kita dilaksanakan agarnya tidak sesuai lagi. Oh gitu. Ini kemungkinan standar satuan harganya ini nggak update. Iya, mungkin tidak update, masih menggunakan standar dulu, nggak update. Iya. Nah, bagaimana solusinya? Ya bisa tadi itu yang diungkapkan Pak Tri, kalau memang tidak mendesak, sebaiknya tunda aja dulu. Tapi
jika memang laptop itu dibutuhkan untuk penguatan kinerja kelembagaan, silakan saja dilaksanakan. Cuma dipastikan spek dilakukan penurunan spek itu tidak mempengaruhi kinerja Bapak Ibu. Kalau saya sepanjang ada data dukungnya, persoalan bukan persoalan yang terjadi di daerah itu saja, hampir semua di daerah. Ya. Ini kan terkait dengan SIPD yang terintegrasi dengan SSH ya Pak Tri ya. Betul. Nah itu permasalahannya SSH itu kita ya terlalu rigid. Ketika masuk di SPD kan otomatis nomenklatur di SSH itu masuk ke SIPD. Kalau memang masih bisa ditunda, silakan ditunda. Tapi kalau memang itu kebutuhan organisasi, silakan Bu. Yang penting Ibu ada data dukungnya. Data dukungnya bahwa memang kami mengurangi menyesuaikan anggaran karena anggarannya tidak cukup. Kalau menggunakan spek ini dengan spek yang ada. Nah, anggarannya tidak cukup. Sepanjang bisa dijelaskan dan memang penurunan spek itu memang masih bisa digunakan, Bu. Silakan. Tapi ini pilihan. Oh iya. Yang menentukan kinerja Bapak Ibu itu bukan di DPA spek itu, tapi di kerangka acuan kerja Ibu. Betul. Artinya bisa dilaksanakan Pak ya, sepanjang bisa dipertanggungjawabkan Pak. Iya, bisa. Sama aja kalau kita mengadakan misalnya di DPA menyebutkan anggaran misalnya motor metik, anggaplah Yamaha Mio misalnya kan, tapi pada praktiknya Yamaha Mio misalnya harganya sudah tidak sesuai lagi. Bagaimana untuk mengantisipasi itu ya? Kita ambil saja motor Yamaha yang mungkin Yamaha yang di bawah spek Mio misalnya. Bisa saja dilaksanakan, cuma memang mesti data dukung, akuntabilitas yang dijaga pada saat itu. Ya, memang bisa seperti itu ya Pak Suendra ya, tapi memang cukup beresiko lah, saya kira seperti itu. Artinya sepanjang kita yang dikatakan Pak Tri tadi bisa ditunda, sebaiknya ditunda. Tapi kalau karena ini masalah sistem, ini kan biasa terkait masalah sistem nih. Apalagi SIPD ini kan kita masih meraba-raba nih Pak ya. Betul. Baru Pak ya. Kadang kita mau spek kebutuhan barang ini ternyata di SSH-nya nggak ada. Nah itu yang kendala itu. Nah, kita juga jalan terkunci. Jadi di SIPD itu memang ada SSH, SHB ya, seperti ada. Kita jangan di situ. Jadi kalau seandainya memang ada perubahan, silakan langsung duduk dengan penanggung jawab SSH-nya. Kalau memang kami di Batam itu penanggung jawabnya adalah BPKAD. Kita usulkan di sana, Pak. Di dalam proses penyusunan anggaran itu kita langsung koordinasi terus dengan tim aset ya, yang berkaitan dengan penyusun SHB-nya seperti itu. Mungkin di daerah lain berbeda. Mungkin di daerah lain ada yang mungkin dilakukan oleh bagian hukum atau di bagian pembangunan tuh terserah saya kira-kira seperti itu. Nah, tapi dari masing-masing perangkat daerah bisa mengusulkan ke tim. Nah, mungkin itu ya Bu Ibu. Tadi ada Pak Kris ya. Pak Kris, saya sudah klik raise hand. Iya. Sebelum Pak Tapi nggak lihat tadi. Pak Kris, gimana Pak? Masih gabung nggak nih Pak Krisnya nih? Bu Kris. Pak Kris silakan. Bu Kris. Ya? Silakan bergabung Bu Kris. Bung Kris ya. Bu Kris silakan Bu. Ya. Terima kasih. Mohon maaf. Ya, selamat sore Bapak Ibu. Makasih Pak Tri Wahyu yang luar biasa. Kemudian Pak Nasir dan Pak Muklis, Pak Muji, selamat sore dan kawan-kawan semuanya. Selamat sore. Saya kemarin di Jogja banyak bertemu anak-anaknya Pak Muji semua. Ini gini, tentang tadi juga sambung dengan Ibu yang menanyakan bahwa untuk e-katalog harganya lebih tinggi. Apa yang saya lakukan? Saya akan menego yang pertama. Terus
menyebut merek, langkah kedua yang saya lakukan, saya akan koordinasi dengan para user. Apakah spek, kan kita bicaranya spek nih, tidak merek ya, tidak merek, sehingga apakah memang bisa itu dibeli dengan anggaran yang sekarang bisa tersedia. Karena sekarang mereka bisa juga mintanya luar negeri, padahal sekarang harus wajib produk dalam negeri, misalnya kayak gitu. Sehingga ini bisa menjadi bargaining nantinya. Kemudian pertanyaan saya ini Pak Triwahyu, karena saya sering, karena kebetulan kami APBN ya, dan saat ini kami mulai tender, ya mulai tender. Jadi kami sudah pradipa gitu, pradipa sehingga atau tender dini kami lakukan, dan besok kami finalisasi dengan Bapak Ibu LKPP di Jakarta 2 hari besok. Itu saya sering ditanya teman-teman di daerah ini juga, karena saya kebetulan APBN. Apakah ada kira-kira anggaran definitifnya? Kan nanti bisa sebetulnya kita lakukan lelang dulu gitu, tetapi nanti tanda tangannya setelah kontrak. Kalau kami kan November akhir itu sudah ada definitif, sehingga Desember saya sudah melakukan kontrak. Tapi yang untuk teman-teman daerah, apakah bisa disiasati? Kasihan kalau pengadaan terus gitu ya, pengadaan langsung gitu. Apakah itu bisa disiasati? Misalnya dipanya turun Januari, kok saya melihat kasihan ya, turunnya kok ya. Sehingga kalau misalnya bisa di awal-awal trimester awal itu turun gitu, paling tidak kita sudah melakukan tender dini dulu, sehingga nanti tanda tangannya bisa pada waktu anggaran itu turun secara definitif. Kalau gitu gimana ya Pak Tri? Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih Bu Kris. Ya, kebetulan saya lihat Bu Kris ini yang ini ya, Pak dulu yang Joglo Semar itu ya Pak, ya Bu ya? Ya. Konsolidasi Joglo Semar. Ini Pak Muji, teman-teman banyak penyedia yang tanya-tanya apa program lagi di Pak Muji gitu. Ya nanti aja. Penyedia justru pada tanya ini. Iya. Kebetulan Bu, rumah saya nggak jauh dari rumah sakit Ibu itu. Oh iya toh? Saya di Candi Bu. Oh iya. Boleh Pak. Ya, jadi berkaitan dengan anggaran. Kalau di dalam APBD ya Bu ya, kalau dalam APBD kita biasanya di bulan November, meskipun kita sudah ada persetujuan bersama dengan DPRD, kemudian kita tindak lanjuti dengan yang namanya evaluasi dengan provinsi, paling lambat adalah 2 minggu. Nah, selama 2 minggu itu kita melakukan evaluasi, kemudian kita usahakan kita on time nih Bu, 2 minggu nih. Kalau 2 minggu, berarti di minggu kedua atau minggu ketiga Desember, itu DPA sudah definitif, Bu. Sudah definitif. Karena 2 minggu evaluasi dari DPA, dari provinsi, kemudian dilanjuti dengan waktu 7 hari, menindaklanjuti hasil evaluasi, kemudian setelah itu ditetapkan menjadi APBD definitif. Jadi sebetulnya ketentuannya itu di bulan Desember pun sebetulnya Bu sudah bisa melakukan penandatanganan kontrak jika memang sudah ada pengesahannya itu. Seperti itu. Nah, makanya tadi kemarin itu ada namanya inovasi kontrak kalau saya nggak salah, untuk beberapa jenis pekerjaan bisa dilakukan dengan kontrak payung maksimal selama 3 tahun. Contohnya untuk cleaning service misalnya. Daripada setiap tahun kita melakukan proses tender terus atau terlambat nanti pada akhirnya pelaksanaannya atau tanda tangan kontraknya, lebih enak adalah menggunakan kontrak payung seperti itu dengan maksimal 3 tahun seperti itu Bu. Jadi memungkinkan saja sebetulnya di bulan Desember kita menandatangani kontrak begitu Bu. Tapi bisa nggak kita menandatangani kontrak sebelum DPA itu sah? Nah, sepanjang yang saya ketahui di dalam regulasi kita tidak mengatur itu. Dalam regulasi kita yang mengatur adalah penandatanganan kontrak dapat dilakukan jika anggaran itu tersedia. Di saat itu masih
ada kesepakatan bersama antara pemerintah daerah dan DPRD, belum keluar yang namanya evaluasi dari provinsi, biasanya mekanisme berubah itu masih kemungkinan dapat terjadi. Karena nanti dari provinsi dia akan memberikan masukan-masukan terhadap belanja-belanja yang sudah dialokasikan di dalam ranperda kita. Nanti itu ada masukannya Bu, untuk belanja ini dan seterusnya itu ada. Nah seperti itu. Maka paling aman adalah setelah hasil evaluasi kita terima, 7 hari kemudian paling lambat kita sudah menindaklanjuti hasil evaluasi, kemudian kita melakukan pengesahan, penetapan nomor perdanya. Setelah itu langsung tanda tangan kontrak, jadi nggak ada masalah sebetulnya di situ Bu. Baik, terima kasih Pak Tri penjelasannya. Hari ini, waduh sangat menarik sekali ini, banyak pertanyaan-pertanyaan nih Pak Tri. Diskusi kita hari ini subhanallah mantap sekali ini, banyak yang bertanya nih. Tapi mengingat waktu ini kita tanya dengan Pak Prof nih, gimana Pak Prof? Ada satu lagi yang rasa nih. Ada 2 ya, saya kira Pak Nasir ada 2. Yang satu mungkin yang di dalam chat bertanya itu Pak Jadi, mungkin dulu Pak Prof. Pak Jadi bertanya, bagaimana jika di dalam DPA hanya ada 2 volumenya, kemudian bisa nggak dilaksanakan menjadi 5 begitu, meskipun anggarannya cukup. Tidak boleh, Pak. Tidak boleh, Pak. Dilakukan perubahan itu tidak boleh. Kecuali melalui mekanisme perubahan APBD. Ya, Pak ya. Seperti itu. Tidak boleh, Pak. Jadi, Pak ya. Gimana, Pak Prof? Ada satu lagi, Pak Evi. Boleh, satu lagi silakan. Boleh. Baik, silakan Pak Evi Haryanto, perkenalkan nama dan asal. Silakan, Pak. Dianmut, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore Pak Tri, Pak Muji, Pak Mukhlis, dan seorang moderator handal Pak Nasir. Terima kasih atas kesempatannya. Saya Evi Haryanto, kebenaran juga temannya Pak Nasir juga, satu wilayah di Pangkal Pinang. Saya Pak. Iya. Jadi posisinya seperti yang disampaikan oleh Pak Nasir di awalnya, bahwa kita di sini tidak hanya istilahnya saling tanya menanya, namun kita berbagi pengalaman dan sharing gitu, diskusi gitu. Terkait yang disampaikan, jadi pembelanjaan katalog yang sebelumnya anggarannya itu harganya berubah di tahun berjalan gitu, yang dimana biasanya kita belanja katalog itu, kalau pengalaman saya di Pangkal Pinang itu kegiatan dana DAK, karena DAK itu penganggaran tahun sebelumnya memakai harga katalog tahun sebelumnya gitu, sehingga di tahun berjalan itu ada perubahan harga gitu. Ketika sudah dianggarkan seperti itu, biasanya memang ada kenaikan harga. Kami juga sependapat dengan Ibu Kris yang di Rumah Sakit Klaten. Jadi kita sampaikan di katalog itu ada kontak penyedianya, bahwa kami ada anggaran segini yang sudah disetujui, sedangkan kita data dukung yang sebelumnya kita pakai alat itu gitu. Apakah mereka mampu? Biasanya mereka minimal mengurangi ongkos kirim gitu, tidak pakai ongkos kirim gitu minimal. Atau kalaupun memang tidak ada ongkos kirim, mereka akhirnya menerima, insya Allah. Intinya dikomunikasikan dulu gitu, dinegosiasikan, sehingga user yang inginkan tidak kecewa gitu. Kemudian benar juga yang disampaikan di tulis tadi, bahwa kita diskusikan juga dengan user, dengan harga yang tidak cukup, apakah bisa bergeser ke spek sebelah gitu, spek yang lain gitu, seperti itu. Itu yang kami lakukan. Memang dapat kita butuhkan. Reagennya itu sesuai dengan merek gitu kan. Misalnya alatnya itu A, kemudian reagennya juga A gitu. Nah, posisinya sekarang anggaran untuk reagen itu untuk alat A itu lebih dari 200 juta gitu, ataupun 300 juta. Nah,
apakah memungkinkan untuk dilakukan tunjuk langsung, sedangkan memang posisinya yang reagen A itu hanya satu penyedia ataupun satu distributor gitu kan. Jadi teman-teman yang di Dinkes itu takut untuk melakukan penunjukan langsung, atau bagaimana menurut Pak Tri ataupun Pak Muji sebagai pembahas? Mungkin juga yang lain yang pengalaman gitu. Mungkin itu yang perlu kami sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Bapak Evi, mengingat waktu kita yang sempit ini. Silakan Pak Tri atau Pak Muji ingin menanggapinya. Baik, izin Pak Muji mungkin sharing dulu lah berkaitan masalah ini. Jadi untuk regen ya, regen itu yang biasanya digunakan untuk merek A, dia menggunakan regennya juga mereknya merek A seperti itu ya. Dan tadi disebutkan itu melalui e-katalog ya Pak Evi ya. Kalau yang reagen yang tidak ada di katalog. Tidak ada di katalog, tapi memang sudah dipastikan bahwa penyediaannya itu cuma satu itu aja Pak. Baik, kalau menurut penunjukan langsung negosiasi seperti itu ya Pak ya, ada di katalog harga. Mungkin perlu ada, kita taruh aja di kontraknya. Jika hasil negosiasi harga nanti ternyata masih mahal, dalam hal ada temuan audit dan sebagainya, penyedia bersedia mengembalikan. Nah, harusnya gitu. Kita tempuh apa? Jaring-jaringnya dipasang banyak. Baik, Pak Nasir, karena waktunya udah cukup, saya cuma mengkritisi akar permasalahan lah. Nggak tahu ini akar apa enggak. Ya, SH tadi, katakan Pak Chandra. Jadi SH tadi, itu jangan menulis merek. Contoh kalau kita pengadaan sepeda motor, spek seperti ini, ada berapa? Ada 3. Harganya berapa? 15 juta, 17 juta, 19 juta. Udah spek aja ditulis dengan harga 19 juta. Sepeda motor, spek ini, CC ini harganya 19 juta. Nanti kalau beli, kita bisa memilih merek mana saja, tidak terkunci tadi. Dengan seperti itu, Pak. Ya. Jadi di SSH-nya itu harus dibenarkan. Ya, tapi dengan ada SSH yang 19 juta, ya tidak harus beli yang 19 juta. Sesuai dengan kebutuhannya, sesuai dengan, ya, itu prinsip yang kedua itu. Jangan menghabiskan anggaran. Kita hanya, apalah, efektif lah, efisien gitu ya. Berikutnya untuk pengadaan-pengadaan yang barangnya agak khusus dan sebagainya, mungkin hanya satu-satunya, harga tadi ya bisalah ditambahkan tambah dengan inflasi supaya bisa mengejar harga perubahan harga berikutnya. Ya, nanti kalau beli ya tidak harus dihabiskan anggaran tadi, harus melalui negosiasi dan sebagainya. Seperti itu harusnya pengadaan. Jadi norma yang biasa saja, tetapi akan membawa manfaat. Value for money, efisien, dan akan banyak tercapai kinerja kita. Begitu mungkin ya. Demikian Pak Nasir, Pak Triwahyu, saya coba terima kasih. Memang kita membahas yang detail-detail seperti ini. Ya, kalau mungkin narasumber yang sudah nasional dan sebagainya, terlalu umum tidak detail lah. Ya, tapi dengan kita saling sharing, ya, dulu oleh Bu Kris dan sebagainya, kita bisa memahami pengadaan itu secara detail. Ya, dan kita semakin yakin lah dengan yang kita lakukan gitu. Oke, karena detail itu bisa jadi masalah kalau kita tidak paham. Demikian saya terima kasih Pak Nasir, Pak Triwahyu. Mudah-mudahan acara ini bermanfaat, berguna bagi kita semua, termasuk Bapak Ibu peserta di sore hari ini. Terima kasih. Baik, terima kasih buat Pak Muji, guru besar kita. Beliau tadi sudah menambahkan sekaligus closing statement ya Pak ya. Mengingat memang kegiatan hari ini materinya sangat baik sekali sehingga banyak pembahasan yang menarik. Tapi mengingat waktu kita tidak memungkinkan, yang mau tidak mau, ya saya juga minta maaf juga kepada peserta yang sudah raise hand atau yang sudah chat belum bisa tersampaikan dalam Zoom meeting kali ini. Untuk terakhir kita sebagai penutup kita persilakan untuk Pak Tri atau closing statement-nya atau Pak
Prof, gimana silakan. Pak Tri dulu. Pak Tri. Ya, terima kasih Pak Nasir. Ya, jadi teman-teman, kunci dalam suatu pekerjaan itu bagaimana kita mampu menyusun perencanaan dengan baik. Kita bisa merencanakan, kita tahu apa yang akan kita lakukan. Maka kita, insya Allah kita bisa akan mendapatkan hasil yang maksimal, baik itu output maupun outcome-nya. Oleh karena itu, penempatan anggaran ada, kita harus bisa optimalkan, bahkan kita maksimalkan. Ya, jadi kita bisa mendapatkan nilai manfaat yang baik. Mari kita gunakan perencanaan penganggaran dengan baik, dan teman-teman yang bergerak di bidang yang termasuk dalam pelaku pengadaan, juga APIP, bisa memberikan masukan kepada perangkat daerah dan TAPD tentunya dalam proses penyusunan perencanaan penganggaran APBD, sehingga dapat memenuhi kaidah-kaidah dalam prinsip-prinsip penyusunan anggaran APBD-nya, terutama adalah efisiensi, ekonomis, kemudian efektif, transparan, itu terpenuhi semuanya. Nah, dan juga di dalam SAKIP kita ketahui bahwa perencanaan ini memenuhi aspek sebesar 30%. Bobotnya 30%. Itu berarti cukup signifikan. Maka mari kita kawal sama-sama, berikan masukan kepada teman-teman yang berada di bidang perencanaan dan penganggaran dengan sebaik-baiknya, sehingga nanti apa yang sudah direncanakan tetap akan dapat dilaksanakan dengan baik dan maksimal hasilnya. Saya kira itu dari saya. Terima kasih. Saya mohon maaf atas nama pribadi, atas apa yang saya sampaikan. Jika memang ada kekurangan, itu sepenuhnya memang dari saya sendiri, dan segala sesuatunya yang benar hanyalah datangnya dari Allah. Saya kira itu Pak Nasir dari saya. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Tambahan mungkin dari Pak Prof. Ya, mungkin nambahkan sedikit aja. Seperti sampaikan Pak Muji, Pak Tri tadi, bahwa pengadaan itu sebenarnya mudah gitu. Yang bikin sulit ya kita sendiri gitu kan. Nah, seharusnya itu tadi dari sisi perencanaan. Kalau kita merencanakan, menganggarkan, kita harusnya sudah bisa tahu gimana nanti kita mau melaksanakan. Ada apa ya? Kita sudah memikirkan gitu loh. Bukan terus menganggarkan seenaknya, secepat-cepatnya, tetapi di sisi pelaksanaan, di sisi peng-SPJ-an gitu kan, kita nggak memahami gitu. Nah, seperti sampaikan tadi, seperti yang sampaikan SIPD. Sebenarnya di SPPD kan hanya menyampaikan spesifikasi gitu. Di mana menyatakan merek di sana gitu kan. Nah, sebenarnya hal-hal kayak gitu tuh kan, ya itu tadi, pengadaan itu mudah. Kadang kita sendiri yang mempersulit gitu kan. Mungkin itu saja sih. Makasih Pak Nasir dan Pak Tri. Luar biasa diskusi kita pada sore hari ini. Baik, terima kasih buat Pak Profesor Muklis atas arahannya. Demikian Bapak Ibu yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf sekali lagi apabila ada kesalahan dalam perkataan kami, baik sengaja maupun tidak sengaja, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan juga kami juga menyampaikan informasi kepada Bapak Ibu semuanya bahwa untuk jangan lupa hari Kamis tanggal 26 November kita ada Zoom meeting juga, pembahasan terkait dengan materi pra-peradilan tipikor pengadaan barang dan jasa. Narasumbernya insya Allah Pak Heru Nugroho. Mungkin ini yang dapat kami sampaikan. Sekali lagi mohon maaf, jalan-jalan ke Kota Balikpapan, mampir ke toko beli sepatu, mohon maaf atas kesalahan dan kehilapan. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak.